Kenapa? Sebagai orang yang ya kurang lebih senasib lah, nggak punya rumah gitu, nggak pingin buat rumah apa kayak gitu. Ya. Tapi kalau ada yang mau hibah boleh ya. Tapi nggak teman-teman, nggak usah. Saya ini manusia yang nggak punya mimpi lagi. Jadi tolonglah mereka yang sedang punya banyak mimpi dan cita-cita. Wah, lu nggak bisa nonton anime lagi. Semua fans anime itu wajib ada mimpi. Nah, karena anime itu mengajarkan orang untuk bermimpi kan. Gua tanya malaikat aja ntar. Ending One Piece gimana? Gitu. Udah next dulu. Berarti wah, nggak bisa ditanya, parah. Nggak bisa karena menghindar. Karena ujung-ujungnya enggak, karena ngisi ujungnya kita kasih uang. Jadi, Pup masuk, tolong saya mau ini. Lu, nih pegang pistol mainan aja. Lu mau meledak kepala lu. Orang tua lu punya utang sama gua 7 miliar. Enggak, masalah yang di luar liatin, tandai plat lu laporin ke polisi, goblok. Nggak apa, nanti kita klarifikasi. Dia yang bela, kan kita kasih uang ujungnya. Nah, kalau dia nggak mau bela, aku mati. Enggak. Ada CCTV-nya. Tuh kita todong ya kan. Paling ya sebatas konten, paling dapat peringatan. Karena nggak boleh konten kayak gini kan gitu paling. Tuh, bapak lu punya utang sama gua 7 miliar, lu nggak tahu. Ntar gua kasih buktinya. Lu sebagai jaminan, lu ikut gua sekarang. Sembari itu baru tanya, jawab ini. Dia sambil, oh ya, Tuhan Yesus. Sambil kayak gitu kan. Jawab yang jujur, gua tembak kepala lu. Iya bang, bukan Tuhan bang. Wah, parah nih guys. Punya dia buruk. Ya, bagus itu idenya ya. Sambil pakai topeng perampok ya kan. Hidup lu udah gak selamat. Ada pesan-pesan terakhir. Okay. Lu baru selamat kalau lu jujur di balik apa yang lu baca. Nih, hanya ada satu Tuhan yang harus disembah. Ini kata Yesus, ya, yaitu Bapak di surga. Siapa Tuhannya? Hah, buruk? Bapak di surga. Bapak di surga. Yesus Tuhan bukan? Enggak, karena hanya oke, selamat lu. Oke, lu bebas. Ini uang enggak. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan. Mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agak kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kok gitu. Aduh capek gua beli es krim. Kok ada lo di sini, Man? Acting dia, guys. Hah? Dia acting. Ya acting lah, kalau nggak masuk kamera kita. Ya, betul. Ya. Inilah teman-teman ya, lihat ya. Beli sendiri. Tai kucing punya dia jatuh, guys. Punya dia jatuh. Nggak berkat rezekinya memang. Karena tau nggak faktanya? Tunggu, aku yang beli kok jadi nggak berkat, coba. Oh iya juga berkat, guys. Karena Kan dia yang beli. Ini Jul yang beli, guys. Jadi Jul, gua taunya lu tuh ahli gosip rumah tangga kekristenan, tuh jago tuh. Maksudnya rumah tangga Kristen bukan personal. Ya misalnya antara Kristen sama Kristen ya, itu biasanya antara pendeta sama pendeta. Itu lu tahu rumah tangga tuh. Nah, sekarang gua kasih tahu gua seputar hal yang gosip dulu sebelum hal yang fakta. Gosip apa yang lu tahu? Ini kayak penonton pengen tahu nih kalau Jul ini, guys. Tunggu guys ya. Nggak bisa. Gua lagi nge-branding, gua apologet. Ya, bukan lagi berita. Channel gua ya sebelumnya kan channel berita nih. Zaman dulu gua channel apologet. Oke. Berarti lu tapi karena mengalah sebenarnya ya. Mengalah buat yang generasi muda ya. Udah tua. Iya, pada orang-orang ini kan pada pengen jadi apologet. Waktu itu gua Bamtri, Alayubi, kita mikir ya udahlah. Kita lebih senior, kita ngalah. Oke. Tapi jadi sekarang lu apologet bukan? Tapi banyak orang bilang lu bukan apologet gitu, apalagi yang penonton baru kan, bilangnya lu bukan apologet, oke? Bahkan ada yang komentari, oh dia bukan apologet gitu kan,
sama kayak gua. Ah, Dulu gua pernah jadi apologet favorit. oke. Sekarang nggak ada yang tahu anjir gua naik ke atas. Nggak ada yang kenal gua siapa. Ya udah, sekarang gua lagi branding apologet, jangan lu bahas ini. Nggak, dia ahli gosip, guys. Nggak. Dia jadi apologet. Berita goblok, kok jadi gosip? Nggak, gosip. Gosip. Gosip itu bukan sesuatu yang benar kadang. Berita Ya benar. memang. Jadi dalam konten ini teman-teman, kita akan bahas yang gosip apa, yang fakta apa. Karena Oke. info-info yang dia dapat kita nggak tahu kabar angin dari mana. Tapi betul. Tapi betul. Itu gue heran. Itu bukan gosip, Lu- itu analisa. Bukan analisa. Lu ngedukun. Lu analisa dong. Lu ngedukun. Enggak, gua seperti Yesus, bernubuat. Bernubuat, jadi bakal terjadi. Bakal terjadi kejadian. Oke, pertama dari mulai hal yang gosip. Kasih tahu gua gosip yang gua nggak tahu. Yang lu nggak tahu, Apa? Goldian pernah diperkaus. Goldian pernah diperkaus. Iya. Kowe lanang lu kan? Diperkaus siapa? Karena dia pernah diperkaus, itulah dia sekarang ada apa-apa dia tulis apa? Kowe lanang kan? Kowe lanang lu Kowe kan? lanang, Bos. Ya. Mas, jancok ya mas. Itu penegasan Goldian supaya nggak silap orang. Dia dulu pernah diperkaus sama Sama siapa? Kores. Sama Kores. Wah, Jul, lu hati-hati fans Kores nonton lu, Jul. Loh, fans Kores juga tahu kok faktanya. Wah, ini the real gibah, guys. Gosip apa fakta nih? Ini terserah. Ya, terserah teman-teman. Jangan klarifikasi gue. Apa ini tipuan bagaimana orang ini? Loh, Goldian yang ngomong. Dia pernah jadi korban Korban apa? Kores. Korban Kores pas apa itu? Pas SD. Pas waktu mereka di Jogja. Udah serius. Ya, terus kasih tahu dulu. Ini ngerusak nama orang nih. Yang mulai siapa? Dia yang mulai. Lu yang mancing. Masalah perkaus gue nanya gosip seputar kekristenan. Ngapain lu bawa Goldian sama Kores? Oh, Goldian bukan Kristen ya? Oh iya. Malah mukanya mirip pastor ya. Mukanya mirip pastor soalnya. Ya, pastor daerah. Dulu nama dia Indonesia. juga sering menggunakan nama kan pendeta Abednego gitu kan. Ya, susah. Nah, berarti yang Kores sama itu tadi cuma leluconnya. Lelucon. Lelucon, Jangan guys. dibawa hati. Anda. Itu pun Goldian kalau nonton sama Kores paling ketawa ya. Nggak, paling ngebalas. Nggak ketawa Oh, paling ngebalas. ngebalas. Paling ngebalas. Paling ngebalas tiba-tiba Goldian telepon Kores, "Res, yuk kita bikin podcast roasting Juli sama Daman." Paling gitu ya. Oke, yang gosip. Yang gosip artinya masih belum teruji secara klinis ya, bahwa udah kejadian atau belum. Nah, apa dari keluarga kekristenan nih? Oke. Jadi 2026 ini akan banyak polikardus yang akan minta rumah. Gara-gara Edis sudah dapat rumah, jadi mereka juga pengen dapat rumah. Iri mereka tuh, saling iri. Mau dibilang iri, gimana ya? Mereka sih ngomongnya nggak iri, mereka bilang. Cuman pengen juga gitu. Ya, jadi kalau iri ini kan balik lagi. Iri ini kan jadi jelek kalau kamu itu menggunakan emosi, ya terus menjelekkan orang yang menurutmu dapat gitu kan. Misalnya lu iri sama Goldian nih, kamu jelek-jelekin Goldian, ya itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau lu iri misalnya Goldian sekarang sukses, jadi lu iri, lu pengen sukses juga, itu kan nggak masalah, betul nggak? Itu apa itu namanya? Antusias. Iya, bahkan kita di Islam boleh iri dengan dua hal ya. Ya, Yang apa pertama orang yang rajin sedekah, Ya. kedua ilmu. Hmm. Ya, orang yang ilmunya tinggi kita iri. Misalnya kita iri dengan Bang Zuma dengan keilmuannya, kita iri dengan Ustaz Wafi dengan keilmuannya. Kita pingin juga seperti itu. Ya. Berarti kalau di Islam boleh nggak rajin minta donasi? Minta donasi mana boleh, kecuali donasi untuk umat. Ya, sebenarnya balik lagi, donasi ini untuk apa dulu gitu? Kalau donasinya untuk kepentingan umat, membantu orang, ya itu sah-sah saja dan malah dianjurkan. Ya, kadang-kadang kan Kenapa kita, lu bisa tahu para polikardus itu punya apa? Iri pribadi gua untuk nggak bilang iri pribadi, ini orang Oh, ya, parah nih, parah. punya ini Keinginan. dugaan yang tadi, Ya. yang tadi itu kenapa itu? Karena kita lihat, ya ini dari dulu selalu berulang. Sejarah akan selalu berulang. Dari dulu Rudi Iskariot berhasil bangun rumah tuh. Yang lain nggak mau kalah, pingin minta rumah juga. Oh, kayak gitu dulu. Iya, dulu gitu juga. Ya, dulu pernah kejadian seperti itu. Dan sekarang kejadian lagi gitu. Edis berhasil bangun rumah. Betul nggak? Fantastis. Ya. Dan ini membuat yang di Indonesia ini juga, gue juga pingin dong gitu kan. Tunggu, Gua juga mungkin pengen. yang Kristen yang nonton nggak tahu dana berapa yang terkumpul dari Edis itu. Lu tahu? Biasanya kami nggak tahu, tapi Ya. lu biasanya tahu. Edis ngeklaimnya, Ngeklaim. ya, dia butuh 10 miliar kemarin. Oke. Terus dia bilang tinggal kurang 1%. Kurang 1%. Oh, buat bukan ngestik, Mak. Apa itu? Memancing, memicu. Mancing ya. Ya supaya lebih rajin gitu kan.
Padahal mungkin udah terkumpul 120%, kita juga nggak tahu. Oh, benar. Oke. Karena sering kejadian gini. Kita cuman menggalang misal 2 juta nih. Malah kadang over, betul nggak? Over. Sering kan? Karena udah buka donasi biasanya lupa tutup. Lupa tutup. Kadang Jadi yang kecolongan kurang ajar. tutup. Ya. Jadi balik lagi, kalau kita lihat cara mainnya, ya ini udah mulai nih. Kemarin RK juga udah terus terang mengatakan dia pingin bangun rumah apologet juga. Oke. Hati-hati nih. Ini lagi ada kasus katanya. Kalau RK lagi ada kasus. Dan itu gosip apa fakta? Lah balik lagi gitu. Kita nggak ikutan kan? Kita nggak ikutan. Kita nggak Tapi ikutan. logikanya gimana? Identifikasi lu. Berarti ini bukan fitnah ya guys. Ya. Identifikasi. Kalau RK kan cukup unik nih kasusnya. Di mana ada pengakuan dari istri RK yaitu Sarah. Memang ada uang yang ditransfer 5 juta terus 2 juta kepada si perempuan ini. Siapa itu? Putri. Ya. Kenapa ditransfer? Alasan dia karena si Putri ceritanya dia murtad. Setelah murtad dia diusir sama keluarganya. Oke, karena kasihan dia kasih lah 5 juta. Ini cukup menarik nih. Daman kalau diusir hari ini, lu minta tolong sama Kores, kira-kira dikasih nggak 5 juta? 200.000. Itu pun utang. Itu pun utang, 200.000. Dari mana lu tahu? Ya semampunya lah. Mana tahu dia kasih 5 juta juga? Ya mana tahu ya. Tapi Nggak optimis lu. nggak masuk logika kalau segitu ya. Nggak masuk logika. Biasa kalau 5 juta hutang lah ya. Hutang biasanya. Hutang ya. Jadi hutang jadi barang gini, semampu-mampunya temen. Udah memang banyak uang dia kan. Dia tetap ngasih, dihutangkan. Oh kalau memang ini temen kritis, nggak bisa bayar masih dimaklumi. Sampai dia nanti kaya baru ditagih, biasanya gitu. Oke. Nah. Tapi setahu saya ya, balik lagi. RK kemarin lagi mau pelayanan butuh 3 juta aja minta sama netizen. Oke, itu makul awal, pemikiran pertama. Diksi pertama. Ya. Untuk seorang RK butuh 3 juta minta sama netizen. Masa ngasih cewek yang murtadin pakai uang pribadi 5 juta? Cuma-cuma. Ngomongnya seperti itu. Ngomongnya ya. Berarti ini dia udah konfirmasi sendiri bahwa ini jitu, memang benar beritanya dia ngasih uang. Dia ngasih uang, dia konfirmasi. Oh, bukan gosip dia ngasih uang. Enggak. Oke. Terus? Dia mengatakan iya, istrinya yang transfer. Istrinya bilang iya, karena kasihan kami bantu. Karena kasihan. Oke. Ya. Ini cukup misterius gitu. Ya. Kok 5 bisa juta gitu? ya? 5 juta ya. 5 juta lu berikan kepada orang yang lu bilang. Itu tanpa galang donasi dulu. Biasanya kita kan ada mualaf nih lagi kesusahan. Ya teman-teman yang mau berinfak ya kan di apa? Nggak tahu. Tapi Biasanya enggak gitu. Dia bilang gini. Mungkin dia ada minta tolong tapi mungkin offline. Dia WhatsApp ke donatur tanpa ya buka di online. Bisa jadi. Oke. Tapi yang cukup menarik gini. Lu coba tes Daman. Bilang sama RK, "Kah, kan lu teman gua nih. Dari dulu kita sering debat nih. Oh, betul. Gua barusan mau murtad nih, tapi nggak ada tempat tinggal. Kira-kira dikasih nggak ya 5 juta?" Open donasi boleh. Tapi kita lihat ya. Oke, identifikasi lagi, lanjut. Oke, itu RK ya. Eka. Yang pasti RK udah bilang dia mau bangun rumah apologet juga di tahun 2026 ini. Ya, identifikasi tadi belum selesai. Secara logika 5 juta ini kalau untuk seorang murtadin dari uang pribadi ini nggak masuk akal. Nah, alasan nggak masuk akal itu yang lu identifikasi. Kalau gue lihat nggak masuk akal ya karena itu, karena RK sendiri dia bukan orang yang dari dulu sering ngasih gitu. Oh iya. Ya. Kecuali selama ini RK ada orang minta 5 juta, 3 juta, 2 juta. Jadi kalau tiba-tiba dia ngasih 5 juta kepada murtadin wajar gitu. Betul nggak? Kalau memang karena dari awal perangainya seperti itu. Kayak contoh Daman nih, ya. Kayak kemarin. Tiba-tiba ada perempuan dikasih kado sama dia. Dikasih cake. Ya, dikasih kue ulang tahun sama Daman. Orang berpikir, "Man, lu lagi suka cewek itu ya? Lu lagi ngincar cewek itu ya?" Daman bilang, "Enggak kok. Mana ada gua ngincar." Soalnya selama ini belum pernah. Ya, bahkan Goldian yang tinggal bareng sama dia ulang tahun minta kue nggak dikasih. Nah, misalnya tiba-tiba ke cewek itu dikasih. Nah, berarti pemikiran negatif kita, oh lagi ngincer nih, biasanya gitu ya. Oh iya, oke. Ya, karena beda sama kebiasaan lu. Oke, kan biasa itu ya. Tapi lu identifikasi manipulasi nggak sih? Jadi ibaratnya gini, kan ada perkataan dia dari istrinya yang transfer langsung. Kayaknya ada kata-kata yang diindah-indahkan agar si istri tak salah paham. Biasa lelaki itu bermainan kata lelaki. Jadi gini, kalau aku bilang di internal mereka udah beres. Terlepas apa yang terjadi lah di antara istri dan
si RK. Tapi yang pasti istrinya sekarang lagi berusaha menyelamatkan reputasi RK-nya. Oke. Ya, kenapa? Yang pertama, kalau sempat RK tenggelam, istrinya tenggelam nggak? Tenggelam dong, lapar. Ya, kenapa? Karena mata pencarian RK adalah medsos ini. Oke. Dari live, dari donasi, ya. Kita nggak pernah dengar RK punya usaha. Kita nggak pernah dengar RK ada kerja. Dan itu memang diakui sama RK bahwa dia adalah full timer apologet. Kalau intuisi aku sih dia CEO Laguna. CEO Laguna. Aduh, CEO lagi. Dia CEO guys. Dia lagi nyamar. Kita memang lihat dia kayak gitu live seakan-akan nggak punya uang. Cuman kita nggak tahu dia dapat anugerah dari naga emas. Pantesan Daman sama RK selalu baik. Dia ngincar itu. Kalau nanti karena saya tahu, saya identifikasi dia CEO lagi nyamar guys. Ya, nanti kalau begitu dia tunjukkan kan Daman kecewa. Wah, Kaisar Agung. Langsung aku Kaisar Agung ya kan? Ya, hormat paduka. Kamu sudah setia selama ini. Iya, langsung dia ini kan selama ini lagi pengembaraan, mencari mana yang pantas dijadikan partner ya dalam ke-CEO-an Laguna. Mana tahu gua dapat perusahaan PT Jaya Abadi, nanti nggak ada yang tahu ya kan? Betul. Masuk akal. Masuk akal. Jadi kenapa Daman sangat baik sama RK, Maka identifikasi sama Robert Lele baik dia, walaupun penghujat. Identifikasi aku lihat nih. Kalau orang berketerbutuhan 5 juta itu berat nggak sih? Tapi kalau dia CEO Laguna, apa itu 5 juta? Apa itu 5 juta? CEO aja. Biasa saya kasih tukang parkir aja pun 10 juta. 10 juta. Lah apalah Murtadin tuh begitu 5 juta dia bilang, udah lama, transfer. Iya. Ya, berarti, 5 juta aja kok. Nah 5 juta ya. Tanya masih kurang nggak? Kalau kurang gua kesini 100 lagi. Sebenarnya mau ngasih cek kosong, cuman ya udahlah, udah minta duit 5 juta kan biar. Kalau cek kosong ketahuan, oh ini CEO Laguna. Oh ya, kalau ngasih cek kosong langsung ketahuan CEO Laguna ya. Oke. Nah, oke, identifikasi tadi masalah RK. Oke. Rumah apologet. Iya, rumah apologet. Jadi RK ya, saya nggak tahu dia sekarang ngekos ataupun nyewa atau apalah. Tapi memang dia mengatakan dia butuh rumah apologet itu supaya menjadi tempat markas penginjilan. Cuman jeleknya itu kenapa rumah apologet lagi gitu. Rudy Iskariot dulu namanya rumah anak terong. Rumah anak terong. Oh, rumah anak terang. Ya. Anak terong. Nah, terus? Oke. Si Edis ubah jadi rumah apologet. Betul nggak? Ya. Karena kalau dia pakai lagi nama rumah anak terang kan, wah niru, wah jelek gitu namanya kan. Seharusnya RK agak beda, rumah Sundal kayak. RK jangan rumah apologet. Ya, beda-beda. Kalau nggak rumah jawab Islam kayak. Nah. Ya. Rumah pendebat kayak. Ya, pokoknya jangan rumah apologet. ministry ya. Rumah ministry gitu kan. Rumah penginjilan. Ini rumah apologet lagi kan udah dipakai Edis. Nggak, gua punya kekhawatiran. Anggaplah rumah apologet RK terbangun. Rumah apologet Edis terbangun. Rumah udah terbangun. Anggap, udah terbangun dua-dua. Rumah apologet RK Tritunggal ini menyampahkan Tritunggal. Nanti ujungnya apologet yang dibangun sama Kristen saling ribut. Mikir nggak apa itu? Ya kan? Pasti beda rumah apologet, beda pemahaman. Ya, ini ujung-ujungnya ya mirip sama denomnya sendiri gitu kan. Nah itu. RK kan Katolik. Pasti tentu saja orang-orang yang ada di tim dia itu pasti akan didoktrin secara Katolik. Oh, nggak boleh sholat skriptura. Nah gitu. Nggak boleh sholat skriptura. Yang di sana lagi ngajarin, yang dipahami rumah apologet RK Tritunggal itu sampah gitu. Ya kan? Pasti. Edis Tarian. Ya. Nah, terus ada lagi nggak selain RK? Ya, yang baru-baru ini kan Oki. Kalau Oki? Oki to the point. Maksudnya? Oki to the point, saya selama ini ngekos. Ya. Ngontrak. Enggak, dia ngekos. Ngekos kok. Sama bini? Iya. Dia ngomong dia ngekos dan kiri kanan sudah ada orang sekarang. Jadi dia nggak bisa lagi leluasa untuk live karena keberatan. Oke, keberatan. Terus dia bilang dia ngontrak rumah jadinya. Harganya 15 juta di hutan. Oke. 15 juta ini udah dibayar sama dia. Itu pun 7,5 juta dibantu sama Sofiatul. Hebat nih Sofiatul. Bantu dia, ya. Jadi Sofiatul ini memang dari dulu suka nanam saham dia. Jadi besok kalau lu lawan dia diungkit. Wah, lu dulu gua tolongin. Oh iya, jago. Jadi ngasih bom waktu. Tinggal pencet ntar. Oh lu bantah gua, gua tertekan. Gua ingatin, sama kayak Daman nih. Oh lu lawan gua nih, Man. Lu dulu gua tampungin lu, jangan lupa lu. Gua beliin es krim lu, Mixu. Gua beliin es krim lu, melawan lu. Ya, begitu gua bongkar gua CEO Laguna, gua kasih lu pabrik es krim. Anjay. Saya masih belum membongkar, guys. Tapi jangan kasih tahu orang. Kalau saya tuh
Dulu saya nggak tahu. Tunggu Siapa kok, saya? Laguna bukannya RK gimana sih? Lu yang lain dong. Apa yang biasanya Nggak selain tahu, gua Laguna? nggak nonton. Ada. Aduh, gue lupa lagu. Wara. Wara. Ya banyak. Dah. Terus next. Oke, jadi kalau dia sewa nih sekarang. Cuman dia bilang kan nggak mungkin nyewa terus. Dia pengen ambil rumah over kredit. Tapi untuk biaya over kredit dia Ini minta. fakta apa gosip? Ini fakta. Oh, fakta. Ada Oke. videonya kan. Berarti soal RK ngehamilin anak orang itu masih gosip. Masih gosip kalau itu. Nah, Harus itu. kita bilang itu gosip. Bagus gitu. Yang disampaikan oleh Beraki News. Berakin news. Nah, Ya. ini yang lucu. Kenapa? Beraki News kan channel Oten. Channel Oten membahas Oten. Oh iya. Ya, udah tuh minta tolong lagi sampai Reda Marbun dan kawan-kawannya minta tolong sama Beraki News take down video itu. Jangan lagi dibahas RK. Oke, minta tolong loh, sampai minta tolong. Terus apa yang dibilang sama Beraki News? Wani Piro. Wani Piro. Waduh, sakit hati teman-teman. Kita dulu Bang Juma difitnah. Berakin news tuh babi. Dia Waduh, penghajar Bang Juma itu. Dia tiap hari lah Juma inilah, Juma itulah semua, ya kan? Nah, berarti pertanyaan besar kita kalau tiba-tiba dia ke Kristen dan keras ke Kristen. iya, mereka Kayak ibaratnya lu wartawan nih. Lu ngeliput sesuatu fakta dari orang terpandang lah, ya kan? Kalau video itu disuruh take down dan apa namanya itu dikecam, berarti ini sepertinya sebuah fakta yang bakal buam gitu kan? Ah, oke. Yang lucu itu Wani Piro sampai sekarang nego belum selesai. RK mau nuntut, gua laporin lo ke polisi. Gua laporin lo kalau nggak turunin video nih. Gitu. Cuman dia mau laporin polisi bingung caranya. Hmm. Minta tolong sama Robert Lele. Oh, dia sebagai pengacara. Iya, Robert Lele. Makanya dia kemarin masuk ke live Robert Lele sosok baik anjir. Iya. Oh, ternyata ada maksudnya. Dia minta sama Robert Lele, minta tolong bisa nggak dibantuin pelaporan. Hmm. Tapi minta pro bono, gratis. Hmm. Ya, lu kan orang baik nih, sering bantuin orang, gratis dong. Ya. Terus Robert Lele bilang apa? Lu ada tanda ini nggak? Tanda nggak mampu nggak? Ada kartu kartu Yo, miskin nggak? anjir. Kalau lu ada kartu miskin nggak apa-apa, gua bantuin dibilang. Beda sama Ikhwanul Muslim kita ya. Biasanya pengacara biasanya mengajukan diri ya. Ya. Walaupun nanti di belakang ada lah sikit-sikit ya. Uang jalan, uang Uang capek. jalan. Uang ngopi ya. Tapi ini lucu-lucu lu. Robert Lele pun parah ya. Cuman Masa, izin ya yang ngerokok, izin. masa dia minta, ya kalau lu memang miskin, tunjukkan dong bukti lu miskin. Ya, benar sih. Bener, kita ngurus beasiswa ya harus Enggak, harus karena gini, ada tanda miskin ya. Robert Lele gimana nggak kesal? Lu ngasih Murtadin 5 juta tuh, plus 2 juta. Oke. Nggak kenal. Cuman kenal di medsos. Murtadin. Ini sama-sama apologet dibilang kan? Udah rugi waktu gua, Rugi waktu. rugi pulsa gua, internet gua semuanya. Masa langsung to the point bilang gratis gitu? Kalau dibilang udahlah ya harga ekonomis, murah gitu. Mungkin Robert Lele mikir, udahlah nggak apa-apa lah. Ini yang cukup unik di antara mereka. Ya, dan bisa diidentifikasikan bahwa kayaknya bukan sekedar gosip deh, gitu. Iya. Karena selama RK belum berhasil men-take down itu video, ya udah, ini gosip yang akan terus berkembang. Suatu saat menjadi pemahaman, suatu saat akan jadi fakta, mampus. Ya ini guys ya, biar kalian tahu ya, ini cukup silau. Mataku jadi susah buka. Silau. Cukup silau. Katanya kalau alis nggak tebal, lu termasuk ada alis. Gue butuh kacamata kayak lu. Ini, ya udah. Ya, terus, next. Tuh, jadi kalau kita balik lagi ke Ovid. Ya, Ovid. Oki. Ovid aja. Enggak, aku lagi ngejar Ovid. Ngejar Ovid untuk Ovid ngasih Edi 1 juta untuk rumahnya. Jadi kita minta Ovid supaya ngasih ke Oki juga. Oke, jadi berkat tuh nggak boleh memandang. Iya. Ya, betul. Oke, Ini yang cukup unik, Oki ya. Kemarin ditelepon sama Kores, berapa sih butuhnya? Langsung to the point, 75 juta. Oh. Dan menurut dia ya wajar lah ya. Masa Edis miliaran, ini 75 juta aja nggak dibantu gitu. Iya. Dan nggak salah, si Kores sekarang jadi tim suksesnya. Kores tim sukses Oki. Oki. Oke, bagus. Jadi Kores akan meminta keadilan untuk Oki. Karena memang skill Kores. Skill Kores dia di bagian lead bang ya. Apa dia? Bagian IO lah. Event organizer dia udah jago ini. Pasti dia bakal menyuntikkan ide-ide Dia kreatif. cambuk orang. Ya. Nyambukin Oten nih. Woi, jangan kalian pilih kasih, bantu nih. Ini yang bela Tritunggal. Itu yang taruh Tritunggal dalam tong sampah. Bagus. Kita dukung Kores. Selama mereka ribut, kita bahagia. Waduh, ini bahagia di saat orang susah ya. Nggak susah. Mereka memang dari dulu ribut. Soal Tuhan ribut, donasi juga ribut. Apa yang mereka kira-kira nggak ribut? Nah, Oke, kalau gitu kita balik nih. Nah. Muslim, nggak kepikiran, Daman, lu kan nggak punya rumah nih sampai sekarang. Ya. Nggak pengen bangun rumah apa gitu, bikin nama yang keren gitu. nggak kepikir. Kenapa? Mimpi gue sudah tertanam.
Apa tuh? Dulu gue punya banyak mimpi, pengen ini itu, kejar kesuksesan gini gitu. Tapi setelah One Piece tamat? Bukan. bukan One Piece tamat, di kisah aku ada yang hilang gitu, kayak orang tua ya. Aku setelah kehilangan orang tua, Lu mau menyusul orang tua lu? nah gue pengen nyusul orang tua. Cita-cita saya adalah mati. Jadi teman-teman ya, ini selesai video nih, kalian akan lihat Daman di situ. Ya, Kenapa? saya akan mengapung di situ. Ya, dibunuh Julius. Wah, parah. Fitnah. Ya, jadi kalau tiba-tiba saya hilang, udah bener Julius ya, langsung cari Julius. Udah. Oke, next. Nggak, sekarang gini. Hmm. Muslim, ya, kayak contoh lu. Kenapa? Sebagai orang yang, ya kurang lebih senasib lah, nggak punya rumah gitu. Nggak Ya. pingin buat rumah apa kayak gitu. Tapi kalau ada yang mau hibah boleh ya. Tapi enggak teman-teman, enggak usah. Saya ini manusia yang nggak punya mimpi lagi. Jadi tolonglah mereka yang sedang punya banyak mimpi dan cita-cita. Wah, lu nggak bisa nonton anime lagi. Semua fans anime itu wajib ada mimpi. Gua Karena anime itu mengajarkan orang untuk bermimpi kan. gua tanya malaikat aja ntar. Ending One Piece gimana? Gitu. Udah next dulu. Berarti Wah, nggak bisa ditanya. Parah. nggak bisa karena Menghindar. gua hostnya. Menghindar guys. Ya, gua host. Dia mau ditanya tapi nggak mau ditanya. Nggak mau. Gua hostnya. Nah, jadi Loh, sejak yang kapan lu jadi host? Oki tadi fakta. Oke, fakta ini. Identifikasi lu dan ataupun dari informasi yang masuk udah terkumpul. Kemarin dia 2000, bilang 1,5 juta baru. berarti Baru mulai. baru mulai. Mungkin sekarang udah 5 juta adalah. Biasa cepat mereka. Tapi cukup unik ya. Kenapa? Tadi kita bicara yang apologet muslim ya. Gua kemarin galang. Bukan gua galang lah. Dia kalau galang donasi biasanya agak sial. Ya? Enggak, bukan. Kalau gua. untuk pribadi biasanya. Rudy, ada mualaf Rudy. Ah. Pakai rekening dia ya. Kemarin dia WA sama aku. Total itu adalah 5 jutaan, 6 jutaan. Oke. Dalam kurun waktu 1 minggu. Oke. Rumahku bocor. Nggak ada yang peduli, cuma satu orang yang peduli. Rumah lu. Rumah gua bocor. Jadi gua pikir ini mungkin karena bukan apologet nih. Harus jadi apologet Oh lagi. iya, makanya jadi sudah rajin live buat ngasih tahu gua apologet gitu. Terus sekarang kenapa gua harus live terus? Iya, rumah bocor gak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli. Muka lu CEO lagi udah. Karena memang ada hukumnya, ya. Kalau cuman berita, lu nge-counter di lapangan, itu nggak bisa. Harus debat. Harus debat. Karena ujung tombak adalah pendebat. Iya. Gua aja ada yang ragu dengan keustatan gua karena gua gak debat. Oh itulah lu salah lu. Harus debat memang. Iya. Dulu pas gua masa debat, masih views gua banyak. Wah, ini debaters favorit nih. Karena Calon potensi. pernah dijuluki wah penerus Bang Jua. Waktu masih di Aceh. Terus di Aceh sambil mangkas ya kan. Kalau sekarang gua naik ke Bang Juma, gak ada yang kenal. Bahkan ini siapa nyolot Bang Juma? Padahal gua cuma ngasih literasi anjir. Ya udah. Terus Itu perlu jadi apologet. ada isu menarik. Pak Bom Bom. Apa nih Pak Bom? Enggak, lu belum tahu. Masa sang raja gosip belum tahu nih? Ajar, Raja Gosip lagi kurang ajar nih. Raja Pak berita. Bom Bom lagi diadili soal kependetaan Pak Bom Bom. Ibaratnya kayak kasus ijazah palsu. Lagi Udah dibuktikan. selesai. Udah selesai. Terbukti apa? Terbukti palsu. Pak Bom udah aku juga. Oh, bahwa dia bukan pendeta. Iya, dia bukan pendeta. Yang penting saya penginjilan dia bilang. Otodidak? Atau dia tahu apa? Tapi jahat banget loh. Hanya untuk itu ya. Gua dengar nih ya, gua dengar identifikasi bahwa ada utusan yang dikirim khusus ke Papua untuk ngecek Pak Bom Iya. Bom. Itu apa? Motifnya apa enggak? Tahu. Ngecek hal ini Karena ditantang. Mereka bilang karena Pak Bom yang nantang. Ngerti nggak? Pak Bom sendiri yang bilang kan, datang kalian ke Manokwari. Kalian tanya sama orang, siapa saya? Pasti semua orang tahu dia bilang. Ya sudah, waktu datang. Oh, karena Pak Bom Bom sadar nggak mungkin kalian kesini gitu. Ya? Iya. Ya. Salah Pak Bom dong. Dia yang nantang kan, suruh datang. Pas orang datang kok jadi kelabakan. Tapi kepentingan kalau gua itu enggak. Satu hari aja nginap lu. Bayangin bela-belain, satu hari nginap pulang. Oh, iya, makanya gini. Kalau misalnya ya ada orang pun donasi nih buat pesantren. Kalian nggak percaya dengan saya? Buktiin ini datang ke pesantren saya. Itu betul untuk tabayun kan, tabayun dana umat. Tapi kalau hanya membuktikan dia ustadz atau bukan, kayaknya Loh, ijazahnya sampai ke UGM kok datang orangnya. Ijazah, Sampai belain ke UGM. Sama kan. ijazah palsu ya. Ya, apa namanya tuh? Enggak. Menurut lu ya, itu ada dendam pribadi nggak? Bukan pribadi sih udah jatuhnya. Ini udah dendam kelompok kan. Kan bukan Beda dana partai.
Iya, udah bukan dana pribadi yang dikeluarin kan. Mereka ini kan udah tetekan, kumpulin, Berangkat, cari Pak Bom Bom. cari Pak Bom Bom. Terus ketemu. Oh datang dikasih makan sama Pak Bom Bom, ngasih nasi kuning. Setelah pakai babi rica-rica, biasanya Pak Bom Bom suka makan babi rica-rica dia. Enggak, apa namanya tuh, dikasih makan sama Pak Bom Bom dan tugas dia untuk menghina Pak Bom Bom. Atau Pak Bom Bom yang nggak tahu. Jadi gini, yang ditugaskan kan Yuli. Ini namanya Swiss Bell lagi. Wih keren. Oke. Pak Bom Bom terkejut. Yuli datang. Jadi Pak Bom Bom bilang lah, saya udah baik loh menjamu dia gitu. Kenapa saya digituin gitu kan? Oh berarti Pak Bom Bom nggak tahu niat busyuk itu. Ya nggak tahu lah. Waduh kurang ajar guys. Ini kurang ajar ini. Seharusnya. Tapi sebenarnya kalau Pak Bom Bom nggak salah, kenapa takut? Iya, oke, gini lah kita bilang ya. Lu pun kalau lagi pengen ngebuktiin seseorang, pasti lu nggak akan ketemu. Ya. Pasti lu nyari ngeintel, jual bakso buat ngeintel. Tunggu. Ini cerita beda ya gini. Kalau seandainya Yuli datang ke Manokwari, ngecek benar nggak Pak Bom Bom itu pendeta. Begitu terbukti benar, kurasa nggak dinaikin beritanya. Dia nggak akan bilang dia ke Manokwari, betul nggak? Oh iya, kalau soalnya terbukti dia pendeta, disimpan. Simpan udah. Karena hawa nafsu yang nggak tercapai. Anggap aja gua nggak pernah ke Manokwari. Nggak gitu. pernah kemana. Anggap lah, gue jalan-jalan lah, ya kan jalan-jalan. Ini kan terjadi karena terbukti palsu. Karena terbukti Ajar. Betul nggak? Kayak contoh misalnya gini, datang kalian di rumah saya ada PS5 gitu kan? Oke, kalian datang, terbukti benar. Ya udah. Main PS, tinggal main PS, nggak usah diungkap, ya udah. Karena hawa nafsu nggak tercapai. Kalau hawa nafsu tercapai, nggak ada PS dia. Nggak ada PS dia. Wah, nggak ada PS dia. Pasti gitu. Ini kan terjadi karena mulut besarnya Pak Bom Bom kan? Nggak. Kalau menurut aku karena pecah kubu ya sih. Iya, tapi kan ujungnya gitu. Gua sama Kores itu tipikalnya mirip gitu. Kalau ada orang ngomong gua kenal sama ini gini, kita nggak akan bantah lu. Kita ikuti. Familiar ya. Ada orang, saya punya kenalan sama ini jenderal, sama gubernur gitu. Oh oke. Ya, kita nggak akan lawan yang lu bilang. Oke? Bahkan lu bilang sendiri di rumahku ada kebun binatang, ada singanya. Ya lu istilahnya ngomong besar lah ya. Rumah gua istana gitu, ada singa. Kapal pesiar 7. Iya. Yang lain mungkin akan bilang, bohong lu gini-gini. Kita enggak. Oh ya, bagus, keren. Mantap. Gua main ke rumah lu ya. Ya, enggak gitu. Bagi 100 le, gitu. Gua main ke rumah lu ya. Oke? Kalau enggak gua tiba-tiba datang. Iya. Gua tiba-tiba datang ke rumah lu. Mana kebun binatangnya? Mana singanya gitu. Lagi kan? rehab. Ya. Paling gitu. Lagi di pet shop. Pak Bom Bom nantangin. Suruh orang datang ke Manokwari buktiin. Jadi begitu orang buktiin, kenapa komplain? Gua enggak kritisi di situ. Girohnya itu Manokwari jauh. Naik pesawat deg-degan kita. Asal kalian tahu ya, Manokwari itu dia kan dari Surabaya tuh berangkatnya. Bali, Surabaya ke situ. Itu paling murah tiket PP 16 juta tuh. Bahkan bisa lebih. 16 juta untuk membuktikan ijazah palsu. Belum nginap ya, belum nginap sama uang jajan lo. Kan nggak mungkin nggak nginap sama uang jajan. Nggak mungkin nggak makan. Nggak mungkin nggak makan. Walaupun dikasih nasi kuning. Belum, itu apalah cuma sekali. Transport lagi. Anjir. Se-effort itu ya. Se-effort itu. Jadi, nggak, tapi identifikasi lu yang beda kubu ini dendam apa mereka sama Pak Bom Bom? Pak Bom Bom? Oh, karena mereka menganggap Pak Bom Bom sudah merusak dan meracuni kekristenan. Dengan apa? Dia Tritunggal sejati. Penyaliban karya Bapak. Bagi Edis karya iblis. Karena dia berani melawan Edis kan. Oh. Ini kan kubunya Edis. Kubu Tuhan. Kubu Edis itu Edis Kristus. Cair. Itulah kenapa sekarang orang pada merapat ke kubu Edis. Walaupun Edis salah, tapi jangan lupa. Dia Edis Kristus. Dia Edis Kristus cair. Ya. Kan ada istilah gini. Oke. Dapat remah-remahan roti pun udah lumayan. Daripada nggak dapat apa-apa. Iya. Sekarang Robert Lele juga views-nya udah turun. Dia kan dulu sampai 1000-an. Lawan Edis. Sisa 200. Jadi memang menurut mereka dapat remahan pun nggak apa-apa. Lumayan. Makanya iman mereka tuh berdiri di mana? Misalnya kayak ini, gua kasih contoh. Kalau Bang Juma misalnya, na'udzubillah, Bang Juma yang ngomong, Tuhan kita sebenarnya ada 3. Nah gitu. Itu sikap orang Muslim bakal seperti mereka apa gimana kira-kira? Menurut lu orang Muslim itu bakal, wah gua tetap Bang Juma walaupun dia bilang Tuhan 3. Pasti dihajar. Ya. Tapi nanya dulu alasannya apa dulu? Kalau dibilang alasannya nggak ada, memang 3 gitu. Hajar. Biasanya gitu kan. Tapi kalau mereka bodo amat mau Tritunggal gua sampai ke sampah, mau apapun itu terserah, yang penting mau jadi Islam. Tapi gini, pada dasarnya mereka juga nggak percaya Tritunggal artinya. Sebenarnya dari hati mereka yang terdalam, mereka pun ragu dengan Tritunggal ini. Apalah ini gitu kan.
Karena, betul juga apa yang dibilang Edis gitu. karena pernah disurvei, ya, pernah disurvei 90% jemaat awam, kita bicara jemaat awam ya, Nggak ngerti itu tunggal. nggak ngerti Tritunggal. Bahkan pendeta sendiri bagi gua dalam ranah debat nggak ngerti itu tunggal. Gue pernah ngomong sama mendiang Mangapul Segala, guru besar teologi, Oke. oke? Doktor teologi, bahkan bisa dibilang 3 besar lah untuk pengajar di Reform. Gurunya Muriwali, Oke. gurunya Muriwali, gurunya Esra Soru gitu kan. Dia ngomong sama aku, Yes, 16 tahun Ya. saya jadi doktor teologi. Ya. Ya, saya menjeligi Trinitas ini. Dan saya sampai pada kesimpulan, Trinitas tidak bisa dijelaskan. Karena tidak mungkin manusia bisa menjelaskan Allah yang maha tidak terbatas. Iya, maksudnya konsep ini bisa muncul berarti menjelaskan sesuatu yang tidak jelas. Ya. Aku bilang, loh kok ribet gitu kan? Ini Tuhan. Ya, ngapain kita jelasin Tuhan? Tuhan yang jelasin siapa dia. Iya. Selesai. Enggak, masalahnya gini, dasar konsep bisa terbangun, kan gitu. Kalau setelah dia meneliti ini nggak jelas, berarti dasar konsep ini terbangun dari ketidakjelasan. Iya. Berarti mereka secara tidak langsung nebak Tuhan. Ya. Nebak Tuhan sama kayak orang pagan-pagan gitu kan? Nebak Oh, Tuhan ini matahari, ini bulan. Wah, Tuhan karena dia cantik, jaga gitu. malam. Nah, Ini jaga siang, gitu. karena lihat dia nggak bisa sanggup manusia gitu kan? Oh ini pasti Tuhan karena kita lihat aja kita yang mampus gitu. Oke. Ini cukup menarik satu lagi. Tahu? Bahkan pendeta sekalipun, ya kayak lu bilang banyak yang nggak jelas. Pak Bom pernah nggak lu lihat dia penjelasan pakai kertas tuh? Ada. Pakai pulpen. Pakai pulpen ada. Elia juga pakai pulpen. Ini ditanya orang, Pak, jadi kalau pulpennya dibuang satu, cuma oh nggak bisa dibuang dia bilang. Ini nggak bisa dibuang dia bilang. Lah, pulpen nggak bisa dibuang. Iya. Ya. Nggak bisa Terus dibuang. dulu Samuel Gunawan, Ya. Michael Gunawan, jelasinnya kacau semua, kacau semua. Ada yang analogi sampai ke yang parah. Yang Satu telur, satu batang. satu batang dua telur. Waduh, satu batang dua telur, jangan Itu itu. siapa? Itu Ingat nggak pendeta mana? JJ. Pendeta JJ. Ya, itu zaman dulu tuh. Ya. Kalau kita bahas nanti kita dilaporin. Ya, kita nggak bahas. Cuma bilang aja nukil lah omongan dia. Iya. Ya. Jadi lucu mereka nih memang. Oke? Dan balik lagi. Ya. Karena kebingungan mereka, jadi begitu Edis bilang udah buang aja, yang penting kan kita mengikuti Yesus. Nah, di situ mereka kayak dapat jawaban. Ya, kayak mereka dapat jawaban, betul juga. Ini yang benar, ini yang gue tunggu, ada yang berani ngomong ini. Iya. Karena gue dari dulu mikirin gue nggak ngerti, gue pengen buang tapi gue Kristen. Ternyata fans gue yang diperagungkan Tuhan, Edis TV, berani ngomong ini. berani ngomong ini. Dan Jadi ini memang gue butuh. Orang Kristen tuh semua dari dulu ya sama gitu, sama yang Edis bilang. Mereka sendiri bingung sebenarnya. Cuman kalau mereka bilang bingung, ya, nanti apa dibilang sama pendetanya? Iblis sedang mempengaruhi kamu. Wih, Kurang berdoa kamu. jahat. Kurang berdoa gitu. Ya, Jadi ya udah mereka kurang simpan. hikmat. Iya, mereka simpan. Mereka simpan dan begitu Edis berani ngomong, ini yang kita. Ini yang gue tunggu, gue dari dulu pengen buang ini sebenarnya. Karena ujung-ujungnya mereka bilang, ya benar Edis bilang, yang penting serupa seperti Yesus. Ya, jadi kamu diselamatkan bukan karena kamu percaya Trinitas, tapi karena kamu serupa mengikuti Yesus. Wih, keren. Inilah saya bilang ya, sama kayak di Islam. Banyak nggak pengajaran-pengajaran sesat juga? Banyak Ada, kan? banyak. Yang kalau kita dengar, rasanya keren sekali. Ada. Betul nggak? Ada. Rasanya keren sekali gitu kan? Keren. Retorikanya jago. Retorikanya jago, narasinya bagus gitu kan. Sehingga kita pikir, oh betul juga ya. Ya, betul juga gitu. Kayak orang bilang, ngapain sholat gitu kan? Toh yang penting kita buat baik. Yang penting kita Islam. Ya, bukankah nanti ujungnya kita juga akan dimaafkan? Kan ada juga bilang gitu kan? Ada yang model kayak gitu. Ya, ujungnya kita akan Orang yang malas sholat, nah ini yang gue tunggu nih. Tidak ada yang bilang nggak perlu sholat kan ya? Nggak perlu sholat gitu. Nggak perlu sholat. As-sholah nih gue buka kamu as-sholatun artinya doa. Ya udah, ini berarti penghambaan kita. Sholat itu terkhusus mau lakukan, monggo toh. Tapi jangan sampai gara-gara kamu terbeban dengan as-sholah ini, kamu jadi nggak memuji Tuhan. Tetaplah memuji Tuhan, walau nggak sholat. Tapi gue jikir gitu kan? Oh, gue nggak sholat, tapi gue jikir nih. Jadi orang-orang yang, anjir bener juga, gue malas sholat. Ini gue tunggu kalau dia berani ngomong. Ini nih. Gitu. Sama kayak hijab kan? Iya. Dari dulu pakai hijab panas. Belum lagi yang nggak keren dia nggak malu. Ya teman-teman gue semua bilang apa pakai hijab nggak gaul. ngecat rambut, berkaca, pengen nampain nggak bisa berhijab. Begitu ada yang bilang. Ada yang bilang, hijab ini adat istiadat. Ya, ini adat istiadat orang Arab terdahulu, julabib. Ya karena wajar, Nabi Muhammad di Arab, adatnya ini.
Ya kalau kita nggak berlaku lah Indonesia, adat Indonesia, kebaya ke, sanggul ke, oh nggak mau berlakukan adat, ya nggak apa-apa, kan karena definisinya adat. Nah ini nih rambut gua ada warna hijau nih ya gitu. Berapa banyak yang akhirnya ikut? Iya banyak. Dengarnya keren kan? Iya Dengarnya retorika. keren. Jadi retorika itu bagaimana kemudian sesuatu itu dibangun yang bisa nusuk langsung ke psikologi Keinginan manusia. dia. Iya benar. Menjawab keinginan dia. Jadi jangankan di Kristen, di Islam kita harus akui ada yang seperti itu. Ada yang jago narasi sehingga orang kayaknya benar. Oh, masuk akal nih ya. Masuk akal. Ya, belum lagi nanti kutip-kutip ayat gitu kan. Oh iya juga ya, di ayat ini ngomongnya gini gitu. Oke, kalau dari kabar ini ada nggak Jun? Dari ini kan Tritunggal nih. Kabar dari Oneness ya mereka ya, seperti golongan Herdi atau siapapun yang Oneness ini menanggapi case ketritunggalan ini. Ya mereka ketawa aja sih. Oh ketawa aja. Ya kayak Mikana kan kemarin kan jadi aktif dia gitu kan. Dia Untuk aktif masalah Allah. Ya, untuk ngejekin juga gitu kan. Iya, dia lagi aktif masalah Allah. Dia lagi aktif masalah Allah, masalah Tritunggal nyembah Tuhan orang Islam. Dia termakan omongan itu. Karena kalau dia mau pikir ya, kenapa dia nggak mikir, anjir selama 20 tahun lebih, artinya selama ini gue salah nyembah dong. Iya, enggak, lucunya begini. Oh iya betul juga. Selama ini anjir gue kena tipu juga ya. Karena selama ini doa lu batal dong, karena salah semua kan. Pantas baru sekarang Mikana berjaya karena dia menemukan jati diri ya. Nah, dulu dia enggak sih. Selama dia sesat dulu terkenal dia. Ya, Cukup terkenal. cukup terkenal. Karena Mikana tuh kita harus akui, Dia rajin, istiqomah. pertama rajin. Terus yang kedua gini. Ini kalau kuliah ya. ini Gigi kita kelinci, aku tanya gigi kelinci Mikana. Itu tambahan atau original dari dulu? original. Original. Emang dulu dia punya gigi Iya. kelinci maju dua, bukan maju tongos ya guys ya. Unik. Ya enggak? Ini rata tapi ada dua gini gitu. Tapi memang setiap orang harus ada ciri khas. Mikana tuh dulu ciri khasnya ketawanya lucu. Masya sih. Uhuy. Unik kan? Unik. Jadi yang bisa laku tuh yang harus unik. Gue pengen Jangan dong, datar. gue pengen dong diceritain kisah perebutan Bang Juma Mikana. Aduh, udah Gak apa-apa. Ini dulu guys, Tritunggal udah Oneness deh sih. Udah Oneness. Udah Oneness. Nah, waktu itu ada Oneness dan Tritunggal. Dia pertama lagi. jadi Oneness waktu gua di Jakarta. Oh ya. Baru 1 bulan di Jakarta gua dengar kan. Dulu kan aku gini, nggak pernah dengar Mikana jujur. Kecuali gua masuk ke room dia. Zaman dulu gua ada masuk ke room dia beberapa kali. Terus gara-gara kasus aku benar-benar hindari debat dulu. Oke. Jadi waktu ke Jakarta kan lagi kasus tuh, dilaporin kan. Jadi karena aku lagi dilaporin, aku pikir udahlah jangan debat lah, ya, jangan debat gitu kan. Itulah aku narik diri tuh. Saking narik dirinya terakhir ya itu. Terus Mikana waktu itu lagi sama Unirifa tuh, di mobil tuh. Kita lagi bagi Jumat berkah, oke? Mikana ikut sama lu? Bukan, Jadi? Unirifa nonton Mikana di Oh, mobil. oke. Gue sebenarnya nggak pernah mau nonton, tiba-tiba nonton. Terus aku nyeletuk, loh ini Oneness, gue bilang. Oh iya juga Mi, Unirifa, iya di Oneness Jul kan? Iya ini penjelasannya. Masuklah Unirifa ke situ. Masuk ke live-nya jelasin, lu tuh Oneness. Enggak, apa tuh Oneness gitu. Dijelasin. I know. Jadi dia masih belum identifikasi iman dia, tapi Nggak ngerti Oneness. Belum ngerti Oneness apa. Tapi identifikasi dia seperti itu. Oke, terus? Zaman dulu gitu juga. Oneness waktu pertama kali aku kenalin. Kan dulu yang memperkenalkan Oneness medsos aku. Ya, waktu itu channelku lagi rame, terus Samuel Sihaan minta panggung ya. Boleh nggak aku ngajarin pengajaranku? Aku bilang pengajaran apa? Gini. Oh beda ini aku pikir kan. Kasihlah waktu. Jadi dulu sistemnya itu 1 jam ngajar, 1 jam lagi berantem. Dikritisi apa yang lu bilang gitu. Siapa mau naik silakan nanya dia. Jadi berantem. Oke? Itu bikin berjilid-jilid. Disitulah aku dijuluki tukang adu domba Oten. Oh iya. Gara-gara yang nanya kan Oten semua. Iya. Oke? Terus di situ banyak tuh yang akhirnya ngikut Oneness. Dia bilangnya gini, dulu saya udah pikir gitu, tapi pendeta saya bilang kamu sesat, itu setan sedang pengaruhi kamu, berdoa yang banyak gitu kan. Rupanya bukan saya sendiri ya, ada pemikiran Banyak orang yang udah mulai mengidentifikasi ini. Iya. Tapi kalau gua lihat juga Jul, Oneness lebih masuk. Iya, karena ujung-ujungnya Trinitas nggak bisa diterima. Nggak bisa. Oneness yang paling kurang ya udah Yesus pure Tuhan. Iya, Ini. karena mereka tinggal bilang gini, Yesus tuh seperti air, oke? Saat di dunia disiramin ke dalam botol, ini botolnya Yesus. Bapak tuh ya tetap itu air itu yang sama kan, air yang sama. Begitu selesai dia balik. Selesai. Iya benar. Cangkang dan semuanya itu ya udah Tuhan itu sendiri. Kalau penjelasan memiliki, jadi Tuhan mati. Ya kalau dia mau mati untuk hidup lagi apa masalah, orang dia Tuhan kok mau mati mau hidup.
agak masuk, mudah. Dulu awalnya mereka agak susah. Enggak ke situ. Mikana dulu ya. Ini untold story, cerita dulu. Ini Bang Juma nggak masuk, cuman Bang Juma yang diincar. Udah. Dulu ada si siapa? Ica. Capar. Ya, Ica. Itu gosip dulu atau memang fakta emang Ica mengincar Bang Juma dan Jadi kita bisa bilang gini lah ya. Ya. Bang Juma ini memang pesonanya berbahaya. bahaya. Karisma. Karismanya juga Karisma. berbahaya. Sambil ngomong. Ya. Dan Lanjut. Bang Zuma sendiri kan kita tahu ya, kalau dia dipancing, apalagi ada sosok yang ngerayu dia, Oke. dia mainin. Biasanya di ini Ada Oten sosok mainin dia. direspon. Nah, jadi mungkin awalnya tuh Ica tuh pengen kayak tebar pesona, biar nanti kalau Bang Zuma kelihatan suka dia kan, lihat nih, yang Muslim goda gua gitu kan. Cuman dia nggak tahu Bang Zuma. Bang Juma memang kayak gitu. Suka Level pemainnya udah di atas. Ya. Lu jangan harap lu Nah. bisa bikin baper dia, lu yang baper sama dia jadi. Ya, terus. Itu yang terjadi. Jadi Ica sok-sok awalnya aku lihat dia ngetes gitu kan, supaya pengen tebar pesona supaya Bang Zuma jadi terpesona. Dialog yang lu ingat ada nggak? Jadi awal mulai itu gara-gara Ica gini, nanya, Bang Zuma kira-kira mau nggak nikahi saya? Oh, ada nanya gitu. Ya. Bang Zuma bilang, Itu dalam konteks dialog atau khusus naik nanya ini tuh atau "Udah, dialog udah, dulu, udah." dialog, redam, baru ke situ. Jadi gini, kenapa Bang Zuma masuk ke room Ica? Karena di situ banyak Oten. Oke. Bang Zuma kan dari dulu tipikalnya gitu kan, keliling Benar. channel Muslim, komal-komal Muslim, Gak ada hotelnya. nggak ada Oten, Tempur udah, ke channel orang. Kristen. tempat orang gitu kan. Dari dulu gitu polanya. Oke. Diskusi tiba-tiba gangguinnya gitu. Bang Zuma bilang, "Oke, kalau lu jadi Islam." Diokein. Ya namanya juga ya itu kan menghargai. Oke. Awalnya kan tujuannya menghargai gitu kan. Oh boleh gitu, tapi yang penting lu Islam. Uhuy, masa sih? Udah terus. Dari situlah Ica kayak kegeeran gitu. Oh, memang langsung ini ya, connect. Berarti bukan rencana mau ini Bang Juma, emang dia yang suka tuh. Awalnya itu biasalah ya perempuan kan, awalnya tebar pesona, malah dia yang terpesona. Nah, terus Ya udah itu sih sejarahnya kalau aku lihat. Awalnya sosok Bang Juma merasa jawab. paling keren gitu. Oke, Bang Juma nggak jawab. Boleh kalau dia Islam. Next, lanjutannya. Ya udah Sehingga mulai. Mikana masuk dalam film gimana ceritanya? Oh Mikana lagi bermasalah sama Ica, jadi dia Framing. Framing. Bikin gosip. eh, Berarti yang identifikasi Mikana juga punya ke Bang Juma nggak ada? nggak ada. Oh, Mikana nggak. Harus kita akui dari awal Mikana tuh konsisten. konsisten. Niatnya Dengan- bagus. Istiqomah. Ya cukup istiqomah lah. Dia memang tujuan dia itu kan pure apa ya? Kalau dia bilang penginjilan, kalau kita bilang kan gara-gara memang Kayaknya apologet paling lurus sih dia. Dia Bukan pernah donasi-donasi gila-gilaan gitu nggak? ada donasinya cukup kencang. Udah. Tapi dia nggak, istilahnya gini, dia nggak, Fokus ke situ. dia pernah awal-awal bilang, saya butuh peredam nih, saya butuh Oh. laptop, ya, saya butuh laptop Hmm. supaya lebih bisa fokus gitu. Langsung ditransfer nggak salah 80 juta. Sama donaturnya langsung 80 juta. Dia pun terkejut gitu. Wih, banyak kali dia ceritain gitu kan, betapa senangnya bisa dapat uang segitu banyak. Ya. Dibagilah 800.000 sama Lina Wijaya, ngamuk Lina Wijaya. Dikasih 800.000 nggak mau. Ngamuk lah Lina, loh selama ini gua temani lu live, lu dapat segitu masa ngasihnya cuma segini gitu kan. Maunya dia 20 juta gitu. Ya mungkin bagi harusnya bagi berapa gitu kan. Kurang ajar. Itulah, Nikmat orang diukur aja. iya itulah dibilang sama Mikana nggak benar gitu kan. Tapi so far Itu ya, Linjai berarti dia masih terhitung. jadi gini, aku harus bilang ya, jelek-jelek Mikana tuh masih on the track dalam, ya dia ingin itu orang Kristen itu meninggalkan kata Allah. Itu Itu fine, masih, bagus. itu oke, bagus gitu. Dan dia Ya. masih konsisten dalam jalan itu. Begitu juga dengan Ones gitu. Begitu dia ketahuan Ones dan dia ikralkan ya, dia nggak bilang Ones, dia bilang kan Yesus only kan, Jauh. JO gitu kan. Dia nggak bilang apa itu Ones, saya nggak mau Ones itu kan Ones ejekan dia bilang. Ya kami Yesus only dia bilang, oke. Dia berani mengakui dia Yesus only. Nggak semua orang berani loh, Oh, nggak semua Wanes berani ngaku dia Wanes. karena ditinggalkan, Oh, dibidatin. dibidatin, netizennya hilang. Oh ya, sama kayak Edis, kenapa dia sekarang nggak mau ngaku dia saksi Jehova? Walaupun pemahamannya saksi Jehova banget gitu. Oke, terus? Ya, jadi kenapa? Karena resikonya tuh nanti donatur lu hilang dan sebagian gitu kan. Perut. Iya. Ini taruhannya Mikana perut. berani loh. Mikana berani akui. Ya, Apa dia dia? Yesus only. Dia langsung ini akui. Oh iya ya, di debat dia memang kayak gitu. Cuma ada Yesus dan Bapa, nggak ada ini. Ada satu hal kita, oh ini orang berani loh, kehilangan fans. Kayaknya dia kehilangan pelopornya nggak sih? Ketika dia berani deklar, yang lain kan berani ngehajar.
Semua orang udah duluan waktu itu. Enggak, gua pernah nonton kan. Dulu banget. Pas masa JO ini. Itu masih adem, JO Tritung. Adem, masa Malikil kayak masih Tritung ya? Enggak, Malikil dulu Udah JO dari awal. Enggak, masih adem. Ada Komal dinaikin Kores ya. Di channel gua ada gua bahas. Kores naik, di situ ada Tritung. Dan ada Tritung yang beda sistem Tritungnya. Dan ada Wanes. Mereka ini Malikil masih fokus nyerang Islam. Nah, di saat itu aman, adem. Nah, ini lu dapatin nggak gap ketika mulai mereka cakar-cakaran main injak kepala itu mulai dari kapan? Kalau dari zaman aku pertama kenalin pernah injak kepala. Terus kan Samuel sebagai kepalanya hilang. Terus waktu itu memang Wanes itu banyak diterpa masalah. Jadi waktu itu pentolannya Wanes itu Fatimah Sadia. Oh, Fatimah Sadia Wanes? Wanes. Oh, oke. Itu pentolan kan karena berani debat sama Bang Zuma. Dialah satu-satunya yang berani ke Jum Muslim ngajak debat Bang Zuma setiap hari. Setiap hari? Setiap hari dulu. Berarti setiap hari tamunya Bang Zuma Fatimah Sadia? Iya. Oke, terus? Oke. Sekarang dia... Nggak, kalau nggak sama Fatimah Sadia, sama Unirifa, sama aku. Nah, pokoknya itulah. Pokoknya dia berani lah. Oh, berarti lo apologet ya? Iya. Oh, Dulu. Oh, dulu. Oke. Sekarang lagi berusaha mendapatkan lisensi lagi. Iya, lisensi lagi. Jadi lisensinya udah hilang. Jadi udah ditarik. Udah ditarik. Jadi ditarik, harus ujian lagi. Harus ujian ulang. Oke, ujian ulang. Oke. Terus? Itu pentolan. Terus ada lagi Yusuf Manubulu tuh. Manubulu. Yang udah keluar penjara sekarang menghujat lagi. Dia murtadin ya? Dia enggak. Oh, oke. Dia Terus? pendeta. Menghujat lagi? Menghujat apa? Loh, dia kan sekarang enggak lihat lu terang-terangan hujat Nabi Arab itu gini tinggalkan Allah. Sekarang kan dia di Australia. YouTube-nya? Iya, sekarang di Australia dia. Oh, pantas kalau udah nyebrang ke sana, apa yang ditakutin lagi? Apalagi ditambah dia punya dendam, masuk penjara 2 tahun kan, gimana nggak dendam. Oke. Begitu di Australia dihancur-hancurin. Nah, terus Joshua Teu. Dulu Joshua Teu tuh yang nonton ribuan live-nya. Ya, oke. Baru Samuel Siaan. Ya, ini pentolan nih. Baru yang bawa-bawa nih Ken, Sarah kecil-kecil lah, Pastor Sarah kecil-kecil, oke. Fatimah Sadia kena skandal. Hah? Skandal apa? Dibidat-bidatin, ya. Jadi waktu itu kan kita ngejek dia, oh suami lu satpam ya gitu, kena rudal satpam jadi murtad lu kan. Oke? Oh, dia murtadin ya? Jadi murtadin, oke. Dulu dia bilang dia radikal, pakai cadar gini-gini kan. Terus karena dia dihajar sama Tritung, ya, skandal-skandal dia juga diungkit-ungkit dan sebagainya. Skandal dia apa? Ya dia itu murtad gara-gara dia murtad gara-gara ini hamil. Oh, oke. Mundur dia. Begitu mundur kan hilang nih mereka punya pentolan. Pas pula Samuel Siaan lagi ada kerjaan juga di kapal. Oke. Kapal pesiar kan sekali kontrak kan Gede. 10 bulan nggak pulang-pulang kan, nggak bisa live. Di kapal juga nggak ada signal gitu. Terus ada Starlink dulu ya? Ada Starlink, ada internet tapi mahal sekali. Mereka kalau sekarang memang di kapal Starlink dia pakai. Starlink. Sekarang ya? Kapal pesiar harusnya enggak sih. Kapal pesiar mereka ada sendiri tapi lu bayar mahal. Oh. Jadi banyak orang mikir gua kesana cari kerja, cari duit, ngapain gua habisin untuk internet? Oke. Nah, terus? Dan kerja juga nggak ada waktu kan. Kerjanya kan di kapal itu kan nonstop tuh. Terus Samuel hilang, oke? Baru Joshua Teu skandal rudal tek lalat. Apa itu rudal tek lalat? Loh, lu nggak tahu? Nggak tahu. Dia pernah mau memperkaos Pastor Sarah. Menurut Pastor Sarah ya. Menurut Pastor Sarah, iya. Kok gue baru dengar? Oke. Gua itu dulu, kejadiannya ingat nggak kronologinya, ketemu di mana dan mau dirodok di mana gitu? Gua yang interview dua-dua, gua yang damain sampai Paul Jang bilang ini pendeta berantem sama pendeta, kok Julius mediasinya. Itu gua masih di Medan, ya masih di Medan. Yang paling meyakinkan siapa kesaksiannya? Menurut lu kan identifikasi kita. Sarah itu jelasinnya detail, beliefnya, tempatnya gimana, semua detail. Oke. Alasan ketemunya apa pertama? Loh, kan memang dia muridnya. Oke, murid berarti pengajaran. Satu pelayanan, tinggal jadi gini, sama kayak dulu. Joshua Teu tinggal di apartemen yang ini. Oke. Joshua Teu gerejanya di apartemen yang ini. Oke. Ada unit yang untuk jadi gereja. Terus dia ada juga mesnya untuk karyawan. Beda tower. Tinggal bareng, beda tower. Oh, beda tower. Main dong ke sini. Bukan, dia suruh Pastor Sarah beli makan. Sama kayak kasus gereja entah di Bogor, entah di Jawa Timur yang ini, yang anak itu, ingat nggak? Lu tahu nggak kasus yang dia pemain musik? Diundang karena ada pengajaran lebih. Oh iya. Tahu kan? Nah, tapi ujung-ujungnya dapat pengajaran kudus gitu kan? Sama ini Pastor Sarah lagi main sama Luga. Sama si izin teman-teman. Siapa namanya? Aduh lupa, yang agak gendut tuh, perempuan. Oke?
dia lagi beli main terus dititipin makan, belikan makanan Manado di bawah. Oke. Ya udah dibelilah Pastor Sarah sama Pastor Sarah untuk bawa ke gereja. Joshua Teo lagi di gereja TKP-nya. Di gereja ya. Iya. Jadi Di depan kalau kata Blender ala Bapak, ala Putra, ala Majang kata dia. Kata Blender ya, bukan kata aku. Oke. Terus? itu pokoknya detailnya cukup panjang dan di YouTubeku waktu itu ada kesaksian dia. Versinya Joshua Teo nggak mau ngomong, diwakili sama istrinya. Namanya Ci Esther, Pendeta Esther juga. Oke. Pendeta Esther ngasih kesaksian barengan sama yang pelayanan-pelayanan di gereja lah. Staff-staffnya juga jelasin, nggak mungkin karena begini. Aku dulu mikir gini, aku termakan omongan si Amin Wijaya. Amin Wijaya kan kubunya Joshua Teo. Dia apa? Wanes itu enggak? Dia Oneness, Yesus Only sekarang kan. Jadi Jadi dia bilang gini, Yudus, coba lu pikir lah, Joshua Teo, ya, walaupun udah tua, dia punya duit. Oke. Masa mau sama perempuan gitu? Ya, dia bilang mending dia Ini kubu pembela. kubu pembela. Oke, terus? Mending dia sama perempuan yang Masih muda, masih muda tinggal bayar. 500.000 dapat. Iya, tuh di apartemen dia memang banyak gitu kan. Oh, oke, terus? Betul nggak? Di apartemen dia tuh banyak cewek nggak benar gitu. Oke? Tinggal rudal kudus 500.000 selesai. Tinggal rudal kudus 500.000 selesai, ngapain sama Sarah yang ada kemungkinan bocor dan bahaya gitu kan. Oke. Bocor bahaya. Maksudnya Oh, bocor kasus. Kasusnya bisa oke, bocor. oke. Terus? kita mikir make sense gitu kan. Make sense. Ya juga ya gitu. Sampai di satu titik, aku pindah Jakarta, aku ajak Unirifa ketemu sama Joshua Teo. Tapi yakinnya aku Jul, gini. Enggak, ini dengar Bu. Aku ketemu Joshua Teo. Gue pingin lihat orangnya langsung. Oke, terus? Selama ini kan cuma di medsos kita ketemu. Pengen ketemu langsung. Karena kan nampak nanti dari gestur, tatapan mata gitu kan. Tahu nggak dia sama Unirifa gimana? Waktu salaman. Gini-gini. Oh, salam. Ada gini-gini ya. Jadi gue pikir, anjir sama Rifa pun mau. Nah, terus? Kadang-kadang masih goda-goda Rifa. Selama ngomong ada goda-goda gitu kan. Oh, emang. Jadi gue pikir, anjir Rifanya mau diembet. Apalagi Sarah gitu. Oh iya. Emang birahi memuncak. Rifa waktu itu posisinya lagi kurus banget gitu. Ini sama tulang aja lu mau, masa sama daging nggak mau gitu. Bener juga, saya 14 itu. Jadi Nah, terus? kecuali orangnya jaim, benar-benar menjaga menjaga ininya lah ya. Jaim-jaimnya kalau gue pendeta nggak bisa sembarangan gitu kan. Ini ternyata nggak gitu. Ya nggak tahu lah ya, terlepas dari mana yang benar. Pokoknya gue udah bantu mediasi sampai kasusnya selesai. Oke? Kalau Tapi cerita balik Sarah, lagi. tadi cerita pembelaan Joshua itu Sarahnya belum? Sarahnya ya nggak terima, tetap dia mengatakan dia mau diperkosa. Oke. Terakhir ujung-ujungnya mereka damai gencatan-senjata. Tapi ini kok jadi jauh ke situ ya. Ini balik lagi. Kan gosip dan fakta apapun itu kita ungkit, guys. Balik lagi, setelah mereka hilang, tokoh-tokoh JO ini tenggelamlah JO itu. Oh, kalau pemimpin tertinggi mereka udah mundur dari perang. Mundur. Jadi terakhir sisanya kayak Herdi. Waktu itu Herdi masih kroco. Nah, ini Herdi juga udah mundur sekarang. Ya, dulu Herdi itu kroco sempat naik bisu kan. Terus si Tom. Sekarang yang masih kuat si Song, si Demian. Wah, Demian udah jadi Oneness ya. Jadi Ya, jadi Wanes. Jadi waktu itu redup lah itu. Lu tau nggak yang paling lucu apa? Apa? Dulu ada 3 kongsian. Jadi kalau di Muslim dulu gua, Goldian, Kores. Kalau enggak gua, Kores, Unirifa, trio maut. Ya trio kue-kue sama trio maut nih. Dulu barengan kami tandem dulu. Selalu tandem-tandem untuk hajar roten, oke? Di sebelah ada trionya tuh. Kalau trio yang debat serius, Sofiatul, Erben, Aderion. Kalau yang ngelawaknya, Weekend, swasta, Joker swasta sama Demian. Ngelawak, Demian nih, lawak-lawak gitu. Maksudnya kan yang lucu-lucuannya. Kalau ini kan yang tadi ini kan pemujat kan. Kalau ini Whiskas, yang tadi Snack. Ya, jadi kalau yang ini kan tahu lah isinya Sofiatul, Erben ya tahu sendiri lah gimana kan. Kalau ini kan masih bisa ngobrol lucu. Ya, kata kiamat Erben ditipu sekolahnya. Erben capek S2. Debat sama kiamat katanya rugi sekolah. Karena masih bodoh. Terus yang lucunya ini 3 teman baik terus pecah kongsi mereka 3. Tahu kenapa? Gara-gara Niken jadi Oneness. Oh, Niken pindah kubu. Niken pindah kubu. Dihajar-hajar dia sama si siapa? Demian. Kok bodoh kali gini-gini masa. Alasan Niken pindah Oneness karena identifikasi sendiri, sola skriptura sendiri. Oh ya, bukan karena ajakan orang. Enggak. Belajar dia lihat bahwa dia kan selama ini sangat mengidolakan Yesus, pernah ketemu Yesus, bahkan pernah
sama Yesus gitu. Ya udah, dimaki-maki sama Demian. Aku ingat kali. Kami waktu itu di Zoom ya, nggak di live kan. Dimarah-marah sini kan, ini bodoh kali ini kan gini. Kan masa kita cuma ngobrol santai gitu kan. Jadi dia bilang, kami nggak jadi debat, nggak mau lagi. Enggak lah, dia bilang. Mana bisa aku satu tim sama si Niken lagi, dibilang. Udah beda kok gitu kan. Kan kami ngajak debat, debat yuk gitu kan. Udah nggak mau debat lagi, yuk. beda suku. Nggak bisa, dia bilang, nggak bisa partnernya sama si Niken. Niken dimarah-marahin sama Demian, sama si Joker. Swasta kan. Udah pindah klub bola. Pindah ke bola. Tiba-tiba sekarang Demian yang malas. Oh iya, tiba-tiba sekarang Demian. Astagfirullah. Makanya aku bilang kayaknya semua orang bakal paling kurang ya Kristen bakal tersesat di jalan yang sesat, yaitu paling kurang dari Tritunggal pindah Oneness. Udah itu aja. Aku masalahnya gini, malas nyari video lama gitu. Karena kan dulu videonya kan dia itu 3 jam. Terus judulnya ya beda gitu kan. Judulnya kita konsepnya ini nanti di tengah jalan berubah kan. Iya. Sehingga kita lupa itu video yang dia merepet-repet di mana gitu. Iya, Itu kalau dikasih nonton dia, lucu kali. lucu. Anjir lu dulu lu marahin orang jadi Oneness. Lupain lu sendiri jadi Oneness. Iya, sekarang Demian dapat kabar nggak? Kayak penonton pengen dengar ya, info terakhir Demian apa? Kenapa? Ya kan dia termasuk dekat malu. Jadi Oneness kan? Deklar. Dia kelar kan? Oh, deklar bukan identifikasi. Udah pasti kok. Dan waktu dia murtad kembali lu nanya nggak? Iya, gua nanya. Lu nanya dia jawab apa? Gua masih nggak ngerti Islam apa gimana? Bukan. Dia merasa bahwa Tuhan itu memang satu dan dia percaya itu Yesus. Tuhan itu memang satu, cuma penjabarannya beda-beda. Jadi memang aku lihat memang tauhidnya nggak kuat. Ingat nggak yang waktu aku bilang kan, lo harusnya ke Jawa. Berapa kali aku tawari kan, waktu kita masih bareng. Bahkan dia ditawarin kerja, gua enggak terus. Lu lagi kerja dong waktu itu. Gak ada, kosong gua. Iya. Gua hampir mati di Depok, gak ada yang peduli. Jadi waktu itu Demian, Makanya kayaknya gua harus jadi mualaf. Gimana caranya? Jadi mualaf dikasih kerja, guys. Gua hampir mati jadi apologet. Gak ada yang kasih kerja, gak ada yang peduli aja. Serius. Sumpah. jadi lu murtad dulu. Iya makanya. Tapi Kita baptis nauzubillah ya. Kita baptis sekarang. Iya. Udah ini rekolam ya. Lu masih punya ilmu dulu ya? Masih. Buat nyemplungin. Jadi ya gua mualaf juga nggak dibantuin. Apa lu cerita? Lu celup. Oh iya, mualaf ya tinggal sendiri ya. Sama aja, jadi balik lagi gitu. Baptis pribadi bisa. Belum gitu. Mungkin karena ya kadang-kadang orang kan euforia karena ini baru syahadat gitu kan. Tapi kalau lu udah mualaf lama juga balik lagi. Siapa lu gitu. Terus yang kedua mungkin orang ngeliat juga kan, selama ini lu seneng kok, ngapain dibantu? Iya, karena ini nggak tahu ya guys ya. Image yang dibangun. Bayangin ya. Gua memang bener hampir mati, tapi orang masih menyangka gua banyak uang. Iya, karena kan Daman selama ini image-nya tuh settle. Lu kan dulu selalu ngomong Pak, ini gua punya ini kan tempat pantas, barber gitu kan. Jadi gambaran lu kan senang gitu. Iya, ujung-ujungnya kan udah deklar gua nggak ada lagi barber. Udah kasih tahu. Iya, tapi kan lu live, kamera lu lengkap, perangkat lu lengkap itu gitu. sekarang. Iya. Dulu kan enggak. Apa ya? Dulu enggak. Gambaran lu tuh nggak bisa susah. Nah, itu dia guys. Gimana gue bilangnya? Mau bilang ganteng terlalu pede, cuman ibaratnya gini guys. Apa ya? Kayaknya jelek nggak terlalu ini guys. Ya, karena kalau kita settle rapi, anjir kita hampir mati pun dia makan itu. Aduh, gua hampir mati beneran. Gak dikasih kerja. Gua nonton Demian mualaf tuh. Iya, ini ada tawaran buat kamu. Gua iri lu, nggak boleh nih. Keluar air mataku anjir. Keluar air mataku nonton itu. Enggak, tapi Anjir, gini. gua hampir mati anjir di sini Jakarta. Tapi tunggu. Lu udah pernah ditawari tolong. Jangan samain dong. Lu kan ditawari juga. Tapi lu nya nggak benar. Itu gua udah nggak bener, Bang. Ya pernah nggak bener lah pokoknya. Betul nggak? Nggak. Yang penting lu pernah ditolongin loh. Tapi setidaknya nggak bener bukan narkoba. Jangan itu pernah narkoba. Nggak, bukan. Pokoknya nggak bener kehidupan, masih amburadul. Namanya juga kita masih struggle guys. Ya tapi kan masa orang pernah nolongin lu gitu. Jadi balik lagi gitu. Ya. Ya kita minta tolongnya sama Allah sih. Ya. Minta tolong sama Allah. Karena kalau lu harap manusia, lu apa kurang gua? Ya. Teman bocor rumah. Nggak, yang paling lucu donasi laptop itu lu paling lucu ceritanya. Oh, iya. Ingat nggak? Donasi laptop orang dikasih, anjir laptopnya bagus. Coba ya kan? Karena laptop lu kan Bukan rusak. coba rusak memang. Memang rusak. Memang rusak laptop gua. Jadi gua dari dulu tuh Nggak, cerita aja Bang Ya. Ayubi. Ores ala Yubi ya. Termasuk Bamtri. Oke. Gua umumin perangkat mereka rusak. Banyak yang hubungi. Ojol, gua minta rekening ala Yubi lah. Gua mau nyumbangin laptop. Oke. Kita save dong nomornya kan. Ya. Kita save nomor bapak itu, oke. Nah. Begitu laptop gua rusak, gua post. Laptop aku rusak. Aku nggak bilang laptop rusak lah, laptop perjuangan akhirnya Kode RIP kode gitu. Oke. RIP juga akhirnya setelah Oke. menemani gini lama nggak gini oke kan. Dibaca tiba-tiba Harapan nih. tulis, Harapan nih. tiba-tiba di chat
ih bapak ini gitu kan, bapak ini yang ngechat gitu kan. Kenapa Jul biasanya gitu? Enggak, Langsung? diketawain gitu kan. Apa tuh laptopnya udah terlalu capek atau apalah pokoknya dia bilang gitu kan. Udah harus ganti baru. Ini bapak yang lu target atau bapak random? Bapak yang ngasih Alayubi. Oh, berarti udah ada. Berarti lu pas Mantap nih. mantap nih. Terus Diketawain gitu, udah harus ganti baru gini-gini. Iya aku bilang kan, doain lah semoga bisa Punya terbeli rezeki. gitu ya, punya rezeki gitu. Karena memang waktu itu posisinya kalau beli bisa tapi yang murah. Ya. Oke. Dulu aku bahkan diejek sama Goldian gitu. Ini lu channel paling gede tapi perangkat paling sedih gitu. Bahkan sama Akang pun kalah perangkatku kan. Ya, terus. Lu lihat soundcardnya nggak punya, kan baru putaran dari soundcard. Baru kemarin. Itu pun gue setting. Terus? Dari dulu kan gitu aku. Ya. Jadi ngobrol habis itu, gimana kabarnya gini kan. Oh, harapan nih gue pikir kan. Peluang nih. Peluang nih, rupanya nggak sampai dibantu sesen pun nggak. Enggak. Tapi katanya masuk 1 juta Nggak ada. Oh, nggak Bukan ada. dari dia, dari orang lain. dari orang lain. Dari orang lain. Jadi ya itu gue bilang, jadi rezeki itu ya dari Allah, bukan Ya. dari ini. Berarti lu gak rezeki waktu itu. Iya. Rumah kawan bocor. Kita postingin, banyak yang bantu. Rumah lu sendiri, bayangin, rumah lu Nggak. sendiri gitu. Muka orang kalau ngelihat lu dikira punya ruko. Jadi gue kadang bingung, ini netizen gua atau ini netizen atau pembenci gua sebenarnya lagi nunggu kapan lu sial gitu. Ya enggak, di mata netizen lu punya ruko 7. Amin aja. Ruko 7 pabrik apa? Yang material. Biasanya kan gitu ya. Oh, dia ada guru, toko nih, ada material. toko. Nah, Jadi ya itu. kabar Demian yang tadi belum selesai. Nah, Demian, ya udah terakhir kan aku nanya dia kenapa kembali. Bahkan aku nanya dia gitu, kalau nggak kita ngobrol yuk gitu kan. Kupikir nggak apa-apa Narik deh. dikit lah. Hah? Maksudnya buat kasih pesan terakhir lah. Kasih pesan terakhir ya kita nggak pungkiri konten gitu kan, Ya. itu konten juga gitu. Jadi kita cuman pengen tahu sebab kenapa sih lu murtad gitu. Nggak mau dia. Secret ya. Iya, dia bilang mungkin dia takut nanti dia diserang. Kalau sekarang kan jelek-jelek dia nggak diserang kan. Tapi kalau dia ngomong dia murtad gitu kan dia akan diserang. Kalau sekarang kan ya cuman gitu-gitu aja dia kan. Ya. Dan lu tahu sendiri lah bagaimana dulu struggle-nya dia. Besok kan kita juga bantuin ya, berusaha bantuin dia. Ya, Dia sakit, guys. dia sakit juga kita bantuin. Demian walaupun teman debat dan dia Kristen, banyak dari apologet Muslim bantu dia juga. Karena dia nggak malu juga minta kan. Ya, dia nggak malu minta. Pokoknya dalam hal debat, oke, musuh utama. Tapi dalam hal kemanusiaan kan beda. Ya sama kayak Luga gitu kan, kita nggak ada masalah. Wah, Luga, wah gue dendam KFC gue dihabisin dia. Sampai sekarang gue ingat anjir. Ini bandel. Gue udah capek beliin ayam KFC kan, diundang lah Luga. Bukan beli, lu ngambil ke bawah. Gue ngambil ke bawah. Entah apa yang tinggal, gue turun ke bawah lagi. Nah, Luga kan makannya Beli kayak minum nggak salah atau beli apa gitu. beli minum. Luga makannya tau nggak guys? Kayak mesin penggiling guys. Bentar habis, udah. Ayam gua ujung-ujungnya gua naik ke atas tinggal nasi aja. Padahal jatah gua dimakan Luga. Emang ngeri makanan Nabi untuk memproduksi nubuatan ya. Capek. Padahal tuh paket satu orang satu nasi 2 ayam. Nah, satu nasi semua ayam aku dimakan guys. Dendam gua ke Luga. Cuman nggak apa-apa, gua udah didoain sama Luga sehingga studio Jul bangkrut. Aduh, didoain Luga bukannya berkat aja, langsung channel Julius dihack semuanya. Itu pas dia datang ya. Pas dia datang. Dia datang, Goldian kena berkatin. Nah, terus gua kena berkatin, sial semua kehidupan anjir. Tapi ini lagi pulang kampung dia. Kalau nggak mau aku panggil juga dia. Oh, dia balik ke? Balik ke Sumatera Utara. Oh ya, masih diterima di sana. Enggak, dia nggak ke situ. Dia ke Medan, ke rumah temannya. Oh, nggak balik ke rumah. Gua nggak tahu ya alasan dia. Mungkin lagi susah di Depok sama Bekasi. Lagi Biasanya kan dia antara Depok Bekasi gitu kan, numpang rumah teman lah. Nampaknya temannya nggak mau nampungin dia lagi. Nabi yang diangkat sama dia, ada satu lagi nabinya. Yang ke apartemen juga. Oh, teman dia tuh. Kan diangkat juga jadi rasul. Nah, itu yang diangkat jadi rasul tuh apa kabar sekarang? Ikut Masih dia? ada kemarin, tapi ke Medan nggak ikut. Wah, jadi rasulnya tinggal buat jaga sektor inilah berarti ya. Tapi itu lucu kayak tuh. Dia itu satu-satunya badut utamaku yang gagal terkenal. Udah terkenal. Gagal sukses. Gagal sukses. Kalau terkenal, ya harus kita akui terkenal lah. Ya, siapa yang nggak kenal Luga? Buktinya kita pergi makan. Iya. Apa yang terjadi? Ada orang yang salam dia, Mas Luga gitu. Masuk. Ya. Kita udah takutnya Kristen gitu kan, takut difotoin. Pokoknya Muslim kan. Rupanya Muslim. Muslim aja. Ini respect sama Luga ya. Wah, ini Bang Luga gitu ya. Foto. Iya. Nggak, yang paling babi Luga tuh nggak? Gue bilang paling babi. Ingat nggak kita ke wihara? Wihara?
Oh iya. Wihara Gong ya, ke Gong. Ke Thailand. Ini Buddha 4 muka. Buddha ke tempat ibadah ya. Tempat ibadah tuh. Iya. Oke, tempat ibadah Buddha. Begitu masuk langsung disesatin malu. Sesatin. Tapi pelan-pelan. Gua mulai lari. Gua takut ada security, sumpah. Lu tau nggak? Gua berkati tempat ini ya. Ini masih mending loh. Ke Katolik. Kan gua bawa tuh yang ke apa? Oh, ke Goa Maria. Bukan Goa Maria aja. Oh, ya? Gua habis Goa Maria ke yang itu gereja yang ini apa tuh? Yang di Dipik. Iya, yang itu yang bentuk bangunan Jepang. Oh, yang bentuk Jepang tahu. Bentuk Jepang, oke. Di dalamnya sama. Sesat. Oh, disesatin. Enggak, yang kemarin tuh lebih bahaya. Begitu masuk, ini kan security nih. Tuh. Gua berkatin dalam namanya cukup gede dia ngomong, guys. Takut kali aku. Berkati masih ini disesatin, oke? Dan ini yang nonton gini, kalau Buddha jarang nonton video kita lah. Oke. Jadi nggak ada yang komplain ya, karena jarang penonton Buddha, oke? Aku ditelepon sama orang Katolik. Kenapa? Sama Bang Erik yang punya Damai Kasih Channel. Oke. Kenapa kamu bawa ke tempat kami gitu? Kenapa? Kan main-main. Aku bilang kan main-main. Ya. Tapi nggak lihat apa tingkah lakunya gitu. Kan bukan salah saya. Mana aku tahu dia mau kutuk-kutuk. Kan lu Mas waktu bilang kan, lu ngeles aja. Gak mungkin lu nggak tahu dia mau gitu kan. Emosi tuh. Di channelnya dibahas. Kita harus hubungi Julius. Katolik gitu kan. Kita harus hubungi Katolik. Ini 2 orang ini harus ditandai, jangan lagi masuk ke tempat Katolik. Tapi pernah nanya nggak, lu gak dia ibadah nggak lagi ya? Udah tingkatan maha sempurna kayaknya. Nampaknya kalau di Medan, aku tahu dia ibadah, karena dapat makan kan. Oh. Gereja tuh ada beberapa dapat makan, sama kayak kita lah Jumatan dapat makan. Iya. Jadi ada beberapa dia datangi, ya tujuannya itu. Oke, ke Demian tadi berarti dia udah fix ini. Bukan fix lah, pencarian jati diri. Oh, masih nyari? Kalau udah fix? Gini, usia segitu ya, aku bilang sih masih. Ya kita nggak ada yang tahu kan dia masih muda. Gak ada yang tahu 10 tahun, 20 tahun dia pusing juga sama Ones. Baru dia gitu kafah kan. Dia mau alaf ya, doain aja. Ini sama kayak ini kan, mana tahu dia besok pindah Hindu. Ini udah dengar lagu Hindu soalnya. Ya Om Ganga Ceme Namo Namaha, apa lagi? Nah, apa gua? Mana tahu tiba-tiba kan ketemu perempuan India. Enggak guys, sah. Tauhid gua kuat. Ya. Kalau aku bilang, ya inilah, kita nggak bisa melihat orang ya. Ini imannya seperti apa, besok bisa berubah kan? Ya, betul. Ya sama kayak kita bilang, nggak nyangka ya mualaf gitu. Nggak nyangka mualaf ya nggak nyangka juga dia murtad kan, sama aja. Ini kan koin 2 sisi. Betul. Ya, mana tahu gitu kan, sekelas ustadz juga ada yang murtad kok. Ya, siapapun boleh murtad, ya, tapi nauzubillah jangan. Jangan lu aja, Jul. Lu menyimpan banyak rahasia. Bahaya, coy. Julius mualaf, rungkat. Julius murtad lagi, rungkat, guys. Wah, rungkat, hancur. Foto Daman bugil. Nggak ada, anjir. Nggak ada itu. Nauzubillah, nggak ada. Nggak pernah gua main-main media kayak gitu. Ih. Ya ada foto Kores, nampak pantat. Itu pun nggak sengaja. Lagi ngerekam nih gua. Tiba-tiba nungging dia. Dia kan mau kencing. Kores itu kan kalau kencing buka celana. Iya. Kan? Makanya dia kalau di kafe-kafe juga kalau mau pipis tuh harus ada kloset. Nggak bisa Dia jongkok. Dia ikut. Kalau kata lu apa? Dia kayak gitu karena ini ya, karena apa? Ejakulasi dini bukan apa? Impoten. Nggak, dia ikut kencing. Dia ikut sunnah kencing tuh harus jongkok. Nah. Jadi dia tetap buka celana langsung kan. Jadi gua lagi ngerekam, kita lagi di danau juga tuh. Oh, danau. Dia kencingnya di mana? Di samping. Samping danau. Gua lagi ngerekam, tiba-tiba dia nungging apa ini? Ya bukan salah gua kerekam. Dan dia nggak minta hapus kan. Gua bilang, oh ini kerekam nih. Ya udahlah dia bilang. Kores itu orang paling pasrah dan keren. Walau kayak manapun mukanya di thumbnail dia tetap respect. Ya. Paling dimaki. Ya. Gua harus jual Kores dengan mukanya seperti itu. Sampai channel gua up baru gua gantengin semuanya. Kores. Gitu ceritanya. Oke, berbicara gosip dan fakta, ada lagi? Daman. Gua ngapain? Tapi dengan gua ngasih, nggak masuk segmen. Lain di antara ini keapologetikaan? Nggak ada sih. Nggak ada dari Muslim selain gua. Nggak ada juga sih. Nggak ada juga, aman. Aman tentram. Nggak, yang gua nggak habis pikir gini. Lu kan udah lu nggak berapologet ya. Lu apa jadi dulu namanya? apologet. Dulu apologet juga. Dulu nggak terlalu fokus ke apologet. Aku fokusnya kan aku di Canenggolan tuh. Wah, tiba-tiba apa namanya tuh tuanak
fitnah Quran ya kan. Aku lagi mangkas itu tiba-tiba lewat apa ini kok ngejek-ngejek Nabi ya, karena aku pesantren ya guys, tahu semua itu insya Allah ya, sebagian besar yang aku tahu. Naik aku debat, Bang Jibril nonton di bawah, baru di chat suruh gabung ke Bang Cuma, baru aku jadi apologet dan terkenal. Terkenal waktu itu aku terkenal. Enggak, tapi memang ini ya teman-teman, ini satu anak ini sangat disayangkan. Dulu gue lihat dia, Sambil mangkas. bahkan salah satu yang gue lirik mau gue orbitkan Ya, waktu itu ya, karena dia sambil mangkas. sama si Alfi. Oh iya, karena Sama dia Alfi. Alfi Yunani. Ya, ini wonderkid kita anggap dulu. Waktu itu Uniriva juga bilang gini, dan gue nonton. Keren nih, karena konsep dia beda. Sambil mangkas. Dia open cam tapi sambil mangkas. Ini yang Jadi lucu. gini. Kalau orang open cam, Enggak gitu nih, Yohanes 1 ayat 1 gue mangkas dan orangnya fine-fine aja gitu. karena gini teman-teman, kalau kita cuman kayak debat, depan kamera gini ngomong gitu kan, biasa. Udah biasa banget gitu kan. Ini sambil mangkas, anjir nih konsep baru nih, lucu nih gue pikir kan. Karena kayak kita lihat orang podcast aja, kalau yang ngobrol gini, Dr. Richard udah, ya, Denny Sumargo udah, semua udah gitu kan. Orang bikin beda, kayak Boy William sambil nyetir gitu kan. Ya, ada juga yang pakai ini siapa? Demian ya nggak salah. Dia pakai kursi ini, kursi barber. Jadi berdua di kursi barber gitu. Oh iya. Di luar negeri ada yang pakai Demian mana nih? Pesulap. Demian pesulap. Oh, oke. Ada juga yang nggak salah nih, kalau di luar negeri mereka sampai pakai itu muter-muter biang lala tuh apa? Merry-go-round biang lala. itu. Ya, Jadi sambil ngobrolnya di situ gitu kan. gua pengen bikin konsep sambil berenang di danau. Ya nggak bisa lah ngomong. Cari ini yang ini sambil. Jadi kalau belum beli apa sih? Orang sambil. Nah, sama lu punya lucu emang. Kalau tapi podcast itu susah, tapi kalau debat bisa kan? Karena debat kan lu lawannya yang di Ya. lawannya di seberang gitu kan. Tapi kalau podcast sambil mangkas yang bintang tamu lu pangkasin salah pangkas. Enggak bisa. Dan gue teliti, ini nggak salah, narasi gue nggak salah. Nah, itu dua kefokusan yang bersatu. Tapi itu lucu. Hmm. Bagi teman-teman yang mungkin nggak tahu ya. Tapi sayang videonya dikit juga sih. Nggak tahu di mana lah, banyak tapi nggak tahu di tuh channel ya, mana. Ustaz Daman banyak Ya. ya, aku dulu mangkas. Karena dulu dia selain mangkas yang bikin keren ada papan tulis ya. Ya, jelasin papan tulis. Pangkas udah selesai pangkas ke papan Bayangin tulis. orang lagi mangkas, Bang, bentar ya aku jelasin ini dulu. Apa? Oke. Nggak ada yang marah. Pokoknya barber aku tuh orang Karena welcome. Islam semua. Islam semua dan bangga. 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 Karena lu membela iman kan. Bela iman dan dia bangga. Karena yang gue bingung waktu itu jam 1 malam ini orang kok masih mangkas itu. Ya, dulu sambil mangkas ya. Kalau gue sih ini dulu berbicara kalau podcast yang Enggak, kenapa nggak buat gitu? Kayak di sini misalnya lu buka pangkas. mangkas siapa? Mangkas rumput. Lah buka barbar aja gitu. Ya, buka barber mangkas sambil debat ya. Hmm. Enggak, gue lebih nggak tahu orang di sini bisa diajak kompromi apa enggak ya? Harusnya nggak ada Tiba-tiba masalah. lagi mangkas. Ternyata yang mangkas tuh Oten yang nonton Edis. Lu macam-macam potong nih. Bang, punya gunting bang, tuh pecah gitu. Mati gua. Makanya nggak ada yang tahu. Kalau gua pernah ini ngomong konyol ya, ini karena udah hampir akhir video kita ngomong konyol. Gua pernah berpikiran tuh nggak mau bikin apa? Nanti ya. Kayak menarik nggak Jul? Kalau menurut lu kita bikin podcast ya, tapi harus ada supportnya. Bikin channel yang kita undang tahu nggak apa? Ibu-ibu dan bapak-bapak mengungkap kisah cinta mereka bertemu. Itu kayak seru ya. Nggak semua orang kisahnya bagus. Nggak apa-apa, segaring mungkin orang penasaran. Karena ibu-ibu tuh ketemunya lucu. Lu kalau mau bikin debat lebih lucu tau apa? Setiap orang pulang kerja lu tarik, ajak diskusi. Ayo terus. Ya, Lu nggak akan kehabisan lawan debat kan? Iya betul. Jadi pulang gereja kan, Mas ini dulu kalau Mas bisa podcast dengan saya. Nggak podcast, 1 jam. tanyain. Mas Ya, boleh tanya nggak? Boleh tanya nggak? Seputar ini ada hadiah buat Mas. Artinya beranilah ngeluarin uang, ya kan? Itu akan unik tuh. Oke? Itu lu sampai pikir, wah ini pangkas ada. Kalau nggak besok gua sambil masak deh. Masak gitu. Dulu Andreas, mualaf Andreas nggak tahu di kemana tahu Andreas. Nggak tahu. Yang mualaf dia koki di Bali, yang ganteng. Oh pernah dengar gua. Andreas itu pun hilang mualaf, kemana dia kan gua takutnya dia murtad lagi karena ini masalah cinta, dia cinta banget sama ceweknya. Ceweknya Katolik, jadi dia mualaf, ceweknya nggak setuju. Nah ini nggak tahu antara apa yang dia pilih ya. Itu semua keren ya, lu sambil aktivitas. Karena sekarang lihat orang di TikTok itu apa yang dia lakuin, semua sambil ngerjain aktivitas kan. Yang kerja pabrik ya taruhin live. Ada yang paling banyak penontonnya itu orang gulung rokok tuh nggak? Oh iya, Di iya, pabrik iya, rokok. iya. Sambil ngomong dia ya Mas sebelumnya, oh waktu ini cepat di tangannya. Lu bayangin dia sambil gulung sambil debat. Oh ya gitu. Aku juga sambil fokus ya kan. Karena kan dalam ilmu barber itu capek guys, ada gradasi namanya, gradasi ngatur. Jadi orang ngelihatnya gini, ini orang baru berdakwah. Berdakwah tuh kan nggak melulu harus
turun ke jalan, nggak melulu di masjid kan? Di mana aja? Ini kan bukti bahwa Dalam berdakwah di mana darahnya aja. kita udah ditebus ya gitu. Yang penting headset mic ya, headset, gas. Kalau enggak tuh. Tarik aja orang pulang gereja duduk lu bang. Kasih duit 200.000. Oke, Yohanes 1:1 langsung. Enggak gini, bang timer bang. Abang harus tahan setengah jam nih. Timer ya. Kalau tahan setengah jam 200.000. Oke. Langsung gua buka Hosea 4:14. Ah, Aku tidak akan menghukummu apabila engkau berzina. Boleh nggak berzina di Kristen? itu mati kutu, pasti mati kutu. Karena kita harus akui orang yang nggak biasa debat, tiba-tiba lu tarik jadi debat. Terkejut. Itulah kenapa Edis bisa ini ya, bisa leluasa kan? Karena yang dia ajak debat kan Muslim yang nggak biasa. Yang terkejut, yang nggak pernah. Ini apa nih kok dia ejek-ejek agamaku? Naik Begitu jelasin, wah meledak dari situ. Sama kayak orang gereja tuh, ya pasti ayat di gereja kan ayat-ayat pilihan. Nggak semuanya mau dibaca. Nah kalau kita tanya Hosea 4:14, ini gimana bang? Tuhan bilang, aku tidak akan menghukummu sekalipun engkau berzina, dan menantu dan anak-anakmu sekalipun mereka bersundal. Berarti melacur boleh nggak bang? Dia langsung, wah anjir gue baru tahu. Enggak, yang kita soroti adalah reaksi mukanya kan. Nah, begitu dia langsung zoom ke muka, langsung thumbnail Kristen ini gempar tulisan besar. Kristen ini shock, ya, kitabnya bolehin Cina aja. Itu apa ya? Memang yang alami gitu lebih laku. Iya, masalah lebih laku. Pendeta ngelihat gua udah tandain depan teropong Jerman tuh anak. Bukan. Takut banget dicolong dombanya. Muka Adaman ditaruh di semua gereja. Semua gereja. Kalau ada orang ini di depan tolong usir. Caranya kayak gitu, model penculikan lah guys. Bawa mobil, satu orang tarik masuk dalam di mobil kita. Tapi salah. Itu penculikan kalau. Gak apa-apa, model penculikan. Mau nangis ya. Udah. Karena Kenapa ujung-ujungnya polisi enggak akan nangis, ujungnya kita kasih uang. Jadi, pup masuk, tolong saya mau ini. Lu, ini pegang pistol mainan aja. Lu mau meledak kepala lu. Orang tua lu punya utang sama gua 7 miliar. Enggak, masalah yang di luar liatin tandai plat lu laporin ke polisi goblok. Gak apa-apa, nanti kita klarifikasi. Dia yang bela, kan kita kasih uang ujungnya. Dah. Kalau dia nggak mau bela mati. Enggak. Ada CCTV-nya. Tuh kita todong ya kan. Paling ya sebatas konten, paling dapat peringatan karena nggak boleh konten kayak gini kan gitu paling. Tuh bapak lu punya utang sama gua 7 miliar, lu nggak tahu. Ntar gua kasih buktinya. Lu sebagai jaminan, lu ikut gua sekarang. Sembari itu baru tanya, jawab ini. Dia sambil Tuhan Yesus. Sambil kayak gitu kan. Jawab yang jujur, gua tembak kepala lu. Iya bang, bukan Tuhan bang. Wah, parah nih guys. Punya niat buruk. Bagus itu idenya ya. Sambil pakai topeng perampok ya kan. Hidup lu udah gak selamat. Ada pesan-pesan terakhir. Okay. Lu baru selamat kalau lu jujur di balik apa yang lu baca. Nih, hanya ada satu Tuhan yang harus disembah. Ini kata Yesus. Ya, yaitu Bapa di surga. Siapa Tuhannya? Hah, Buru? Bapak di surga. Bapak di surga. Yesus Tuhan bukan? Enggak, karena hanya oke, selamat lu. Oke, lu bebas. Ini uang. Anjir, hilang jantungnya. Besok kalau dia punya geng aja dicari gua anjir, digedor rumah gua. Lu kira Oten semua lemah, rupanya anaknya polisi, anak jenderal. Lapor ke bapak anjir, gua dikejar anjir. Tapi seru juga ya, penonton pas nonton anjing gua diculik anjir gitu ya. Gak bisa, soalnya apa ya? Ya itu balik, itu lo akan viral. Yang gitu akan cepat viral. Itu cepat, tapi Itu masuk berita juga soalnya. enggak, paling kurang kita unknown. Suaranya harus kayak penjual suara. Ini SS gitu, paling kurang unknown ya. Nggak, karena lu akan masuk berita detik, berita media. Ada orang buat konten seperti ini kan. Tapi banyak orang yang prank-prank kurang ajar banyak juga. Tapi kok oke aja sih. Ya selama gini, konten tuh dua. Ada orang ngerasa lu mengganggu ketertiban, tapi orang oke. Enggak, kayak konten ini kurang ajar. Grab lagi duduk nih. Yang di Lagi main HP. Perhatikan ini kan di notis. Apa mas? Mau dipukul kan gitu Mas, juga. Aku cinta kamu. Ada yang tembak cowok, mas. Saya suka cowok, mas mau nggak jadi pacar saya? Makanya kalau konten kayak gitu oke juga, tapi ini keagamaan ya. Hal yang berat. Berat. Jadi balik lagi gini. Dua, mengganggu ketertiban umum tapi nggak melanggar hukum. Ada. Pesan agama Ya. juga. Mengganggu ketertiban tapi secara hukum nggak kena. Jangan gara-gara udah ganggu ketertiban umum kena ini, Masalah kena agama. Masalah agama gitu. Sarannya kena, gawat lu. Ya kena juga pasal agama. Jujur nggak lu? Jujur nggak lu? Akan pro kontra. Cuman kelebihannya lu akan viral. Ya, iya betul, viral. Yang bersaksi di surga Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Lihat ini sisipan, jujur lu, ini sisipan nggak? Iya bang, sisipan bener bang. Berarti nggak ada itu nggak ada bang. Apa bedanya lu dengan si siapa? Siapa? Saipudin. Saipudin tuh nggak pertama kali masuk penjara kenapa? Kenapa?
Lu nggak tahu? Nggak ada. Saipul Ibrahim pertama kali viral itu masih zaman belum zaman ini loh, belum zaman YouTube, belum ada, belum WhatsApp ya, WhatsApp atau apa pokoknya. Jadi ada video taksinya marah, Saipul nginjili dia. Abang taksi Bluebird Gokarnya atau Grabnya hidupin video, rekamin. Saipul maksa-maksain dia untuk percaya sama Kristen. Ayolah bang, percayalah bang. Enggak gitu. Kristen Narasi tuh gimana? gini-gini dia bilang. Islam tuh begini, Islam kayak kita dengar. Oh, dibalik. Ya dijelasin Islam tuh salah gara-gara ini yang benar tuh Kristen karena ini. Dia sebarin sama abang Gokarnya kan di Kena komunitas. dia. Kan. Viral, masuk penjara di situ dia. Ya berarti dia kesalahan dia. Maksudnya kalau dia jelasin iman dia aja masih aman. Kan? Karena kan dianggap lu menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, itu pasal kena. Dan belum lagi dia ke Islamnya dia kenain. Tapi kalau dia cuma sekedar Ya apa beda sama lu kan? Iman lu ini. Lu senang iman Kristen, lu bisa masuk penjara. Iya, tapi di balik itu kita ini juga kan jelasin iman kita. Kalau gue ya di debat gue berharap mereka nanya biar ada imbangnya. Nggak ada, jadi digebuk sampai mati aja deh ya. Sian. Ada gosip lagi? Nggak ada. Nggak ada. Atau kita tutup? Yuk kita tutup. Ya. Oke teman-teman. Jadi sekian. kita akan Ngalur ngidul kita. konsisten membuat video ngalur ngidul seperti ini. Ya mungkin tempatnya akan pindah-pindah, Ya. menyesuaikan budget. Gini teman-teman. Kalau kalian punya gosip ya, yang Julius belum tahu, laporin ke dia biar kami yang bahas. Kami yang identifikasi, kami detektif jadi nih. Ya kita akan analisa. Analisa. Ini masuk akal atau tidak? Ya. Dan kita memberikan pandangan. Ya. Ya supaya apa? Supaya orang jangan gampang percaya gosip. Ya. Kalau Request aja, kalian mau judul apa? Biar Kalau kami kita selalu identifikasi. jujur gini, masuk gini. Orang bilang gini. Dulu di grup WA Apologet, belum pendebat ya. Dulu kerjaanku tau apa? Nyaringin berita. Ada yang ngirim WhatsApp ini kan, WhatsApp forward gitu kan. Aku bilang jangan diteruskan, itu bohong. Nah, sampai aku dimarahin. Dari mana tahu bohong? Ya lu lihat lah ini. Jadi dulu aku yang bantuin kalau yang aneh-aneh, yang nggak make sense itu udah jangan dikirim gitu. Kadang orang tua hobi kali kan forward apa-apa aja. Ya balik lagi. Kayak masa Facebook, apabila tidak membagikan ke 5 orang, keluarga Anda akan diserang penyakit. Anjay. Kan kita gini, semua itu ada analisanya. Ya sama kayak detektif sama polisi. Polisi gimana tahu pelakunya siapa? Dianalisa pelan-pelan. Dianalisa kan. Ya. Ya, bukan dia lihat CCTV. Kalau lihat CCTV gampang kali. Tunggu, gua tanya lu ke Jul. Ada case yang lagi lu sidik nggak yang masih belum bisa lu ungkapkan? Enggak ada, lagi malas aku soalnya. Gimana nih guys, mau bikin konten dia udah mulai penyelidikan. Bukan, karena kenapa? Capek-capek kita, oke? Ya, capek-capek kita, nanti kita dimaki orang lagi. Ya, jadi mending jual madu aja. Itulah sekarang saya lebih suka jual madu. Jual Maudi madu. Iya, mending kita jual Maudi madu. Ya. Lebih bermanfaat. Oke, kita tutup ya. Jadi ini kita di danau. Ya, bentar lagi kalian akan Baptis. melihat Daman di Baptis dan Terapung. Ya, dan terapung. Jadi di kita sini minggu aja. depan kita akan pindah lokasi, menyesuaikan budget. Ini karena pakai hemat kita makannya mixue doang. Mixu. Ya, semoga konten ini laku. Kalau laku kita bisa makan enak. Ya. Kalau nggak laku, nggak makan lagi kita. Nggak makan lagi, kontennya nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Oke, itu aja. Silakan tutup. Oke, makasih teman-teman. Nggak ada lain selain tetaplah bersama Gosip dan Fakta bersama Julius dan Daman. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.